Nganjuk gempar. 20 kantong plastik mengapung berisi daging manusia membuat warga desa ketakutan. Desa Kalisuren, Nganjuk, adalah salah satu tempat di mana waktu terasa bergerak lambat, selambat aliran air di sungai yang membelah desa itu. Desa ini terletak di cekungan lembah, dikelilingi perbukitan hijau yang tampak seperti dinding pelindung alami. Udara selalu membawa aroma tanah basah, lumut, dan sedikit wangi rempah yang ditanam warga. Sepintas, Kalisuren adalah gambaran sempurna tentang ketenangan abadi. Namun, ketenangan itu hanyalah kulit terluar. Bagi warga setempat, Kalisuren menyimpan cerita yang selalu mereka bisikan di malam hari, kisah tentang sungai darah. Konon, setiap musim panen tiba, sungai itu akan menagih nyawa. Sebuah mitos kuno yang tak pernah benar-benar mati, hanya tertidur sejenak. Mitos itulah yang membuat warga selalu menjaga jarak dengan sungai, terutama setelah matahari terbenam. Mereka percaya, sungai itu tak hanya mengalirkan air, tapi juga dosa dan rahasia kelam. Di tepi sungai itulah, agak jauh dari pemukiman utama, berdirilah sebuah gubuk kayu reot. Penghuninya adalah Sena, seorang pria berusia awal 30-an yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama kayu daripada manusia. Ia adalah seorang pematung kayu, atau seperti yang sering dibisikkan warga, orang aneh yang membuat patung-patung menyeramkan. Sena memiliki mata yang dalam, teduh, namun seringkali tampak kosong, seolah jiwanya tak sepenuhnya berada di tempat itu. Tubuhnya kurus, dipenuhi serbuk gergaji dan noda pernis. Ia jarang berbicara, tapi jika bicara, suaranya pelan dan berhati-hati, seakan takut melukai keheningan. Bagi warga, keberadaan Sena di Kalisuren adalah sebuah anomali. Ia bukan keturunan asli, datang beberapa tahun lalu tanpa banyak bicara, dan pekerjaannya menghasilkan patung-patung manusia dalam ekspresi kesakitan, ketakutan, atau keputusasaan yang begitu nyata hingga membuat siapapun yang melihatnya merinding. Dia itu punya hati yang sakit, ujar Butini, seorang pemilik warung kecil di pusat desa, selalu melempar pandangan curiga setiap kali Sena melintas, meskipun Sena hanya membeli 2 bungkus mie instan dan sebungkus kopi. Mana ada orang waras yang suka mematung penderitaan? Jangan-jangan dia dapat inspirasi dari tempat yang tidak wajar. Hus, Bu, timpal suaminya, Pak Rahmat, pelan. Jangan menyebar prasangka. Dia tidak pernah mengganggu siapapun. Justru itu, yang diam itu yang menyimpan 1000 rahasia. Jangan lupa mitos sungai darah itu. Siapa tahu dia melakukan ritual-ritual aneh di gubuknya yang tersembunyi itu. Butini bersikeras. Prasangka. Itulah dinding tak kasat mata yang mengelilingi Sena. Warga desa sudah lama melabelinya sebagai orang luar yang berbahaya, hanya karena ia memilih kesunyian dan karyanya yang tidak biasa. Sena tahu itu. Ia hanya memilih untuk menerima label itu, membiarkan kebisingan prasangka menenangkan batinnya yang sudah lama terluka. Pagi itu, sebelum matahari benar-benar naik dan menjanjikan hari yang cerah, Sena sudah berada di tepi sungai. Ia sedang mencari kayu apung yang bagus, material terbaik untuk patungnya. Udara masih dingin, dan kabut tipis merayap di permukaan air, menciptakan pemandangan yang surrealis. Ia berjalan perlahan, matanya meneliti setiap lekukan batang kayu yang terbawa arus semalam. Kakinya yang telanjang menginjak pasir basah. Jantungnya berdetak normal, seirama dengan suara air yang mengalir pelan. Semuanya tenang, terlalu tenang, mungkin. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang aneh. Bukan kayu, juga bukan sampah organik. Sekumpulan benda berwarna hitam pekat bergerombol, mengambang diam, tersangkut di akar pohon besar yang menjulur ke air. Ada sekitar 20 gumpalan hitam itu. Kantong plastik sampah berukuran besar. Sena mengerutkan dahi. Di Kalisuren, warga dilarang keras membuang sampah ke sungai. Siapa yang berani-beraninya melanggar aturan ini? Dengan penasaran, ia mendekat. Plastik-plastik itu tampak penuh, bengkak, seolah berisi beban yang berat. Ia meraih sebuah tongkat panjang, mencoba menusuk salah satunya. Plok! Plastik itu robek, dan air berwarna merah kecoklatan keruh menyembur keluar, diiringi bau amis yang menusuk hidung, bau yang jauh lebih mengerikan dari bau bangkai biasa. Sena mundur 2 langkah, mencengkeram tongkatnya erat-erat.
Ia merasakan tenggorokannya tercekat, udara dingin yang ia hirup mendadak terasa panas. Ia memaksa dirinya untuk menarik salah satu kantong utuh yang paling dekat. Plastik itu berat dan dingin di tangannya. Ketika ia berhasil menyeretnya ke daratan, di bawah cahaya pagi yang samar, ia melihatnya. Isi kantong itu bukan sampah. Isi kantong itu bukan bangkai hewan. Tumpahan itu adalah potongan-potongan daging yang dibungkus kain putih kusam, dipotong-potong dengan rapi dan presisi yang mengerikan. Bentuknya sangat familiar. Bentuk otot, potongan tulang, dan gumpalan yang menyerupai organ. Daging manusia. Seketika, perut Sena mual. Ia terjatuh ke pasir, muntah hebat. Kepalanya berdenyut, dan suara gemericik air sungai yang tadinya menenangkan kini berubah menjadi bisikan horor. Mitos sungai darah yang ia dengar kini terasa nyata, menghantamnya dengan kenyataan yang paling brutal. Astaga, apa ini? Bukan, ini tidak mungkin hanya bangkai hewan. Sena terengah-engah, memeluk tubuhnya sendiri, pikirannya kalut. Ia ingin lari, berteriak, tapi kakinya terpaku. Rasa takutnya bukan hanya karena temuan mengerikan itu, tetapi karena ia tahu, dialah orang pertama yang menemukan ini. Peristiwa ini akan menggoncang Kali Suren. Dan yang lebih buruk, ia akan menjadi pusat dari kegoncangan itu. Tidak sampai 1 jam kemudian, gubuk Sena yang sunyi sudah dikelilingi keramaian yang mengerikan. Warga desa berbondong-bondong, wajah mereka pucat pasi, menatap horor pada 20 kantong plastik yang kini sudah diangkat dan ditata di tepi sungai. Bau amis dan anyir telah menyebar, memecah kesucian pagi. Polisi dan tim forensik pertama tiba dari kota. Salah satu yang paling menonjol adalah Aji, seorang penyidik muda, sekitar akhir usia 20-an, dengan tatapan mata yang tajam dan sedikit rasa tidak sabar terhadap prosedur yang lamban. Aji memiliki reputasi sebagai sosok yang idealis, keras kepala, dan selalu mengikuti intuisi, meskipun harus berhadapan dengan atasannya. "Siapa yang menemukan ini?" tanya Aji. Suaranya tegas, menahan diri untuk tidak bereaksi terhadap pemandangan mengerikan di depannya. Seorang polisi desa menunjuk Sena, yang masih terlihat syok, duduk di lantai gubuknya. "Dia, Pak, namanya Sena, pematung. Dia yang pertama menemukan. Dia tinggal di sini sendirian." Aji mendekati Sena, berjongkok agar posisi mereka sejajar. "Sena, bisakah kau ceritakan persisnya bagaimana kau menemukan ini?" Sena menceritakan semuanya dengan suara serak, tapi runut. Ia tidak mencoba menyembunyikan apapun. "Kau terlihat tidak terkejut sama sekali," kata Aji, menatap mata Sena dalam-dalam. "Itu bukan tuduhan, melainkan sebuah pengamatan." Sena mendongak, matanya berkaca-kaca. Air matanya bukan air mata penyesalan, melainkan air mata kelelahan. "Saya terkejut, Pak. Tapi saya tidak kaget jika orang-orang berpikir saya pelakunya. Karena saya berbeda, bukan?" Jawaban itu memukul Aji. Kata-kata itu begitu jujur. Sebuah pengakuan pahit tentang bagaimana masyarakat memandang dirinya. Di tengah kerumunan, Butini berbisik keras kepada tetangganya. Suaranya mengandung campuran ketakutan dan kepastian. "Tuh kan, sudah saya bilang, dia itu aneh. Rumahnya dekat sungai. Pekerjaannya memotong-motong kayu seperti memotong daging. Siapa lagi kalau bukan dia? Itu pasti ritualnya. Sungai darah menagih persembahan, dan dia pelakunya." Bisikan itu menyebar, menguat menjadi gumaman, lalu menjadi tuduhan yang tak terelakkan. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam mewah tiba. Dari mobil itu, turunlah sosok yang segera menjadi pusat perhatian, disambut dengan hormat oleh tim polisi. Dialah Dr. Darmawan, dokter forensik yang paling dihormati di Nganjuk, seorang pria parubaya yang karismatik, dengan rambut yang tertata rapi, dan senyum yang meyakinkan. Dr. Darmawan terkenal bukan hanya karena keahliannya, tetapi juga karena sering membantu polisi memecahkan kasus-kasus sulit dengan analisisnya yang brilian. Ia adalah sosok kehormatan dan kebenaran di mata publik. "Lapor, dokter," sapa seorang petugas. "Ini temuan yang mengerikan. Tubuh manusia dipotong-potong dan dimasukkan ke kantong plastik. Kami sedang mengumpulkan bukti awal." Dr. Darmawan melihat ke arah kantong-kantong itu. Tatapannya dingin, lalu mengarah ke gubuk Sena.
Siapa orang yang tinggal di sana? Tersangka awal, dokter, pematung. Namanya Sena, jawab petugas itu. Dokter Darmawan mengangguk pelan. Tapi tatapannya terhadap Sena tampak lebih dalam dan penuh pertimbangan. Tolong amankan orang ini, dan periksa gubuknya dengan teliti. Pelaku pembunuhan dengan tingkat presisi seperti ini pasti memiliki tendensi perilaku yang menyimpang. Cari benda tajam, catatan aneh, atau apapun yang berhubungan dengan anatomi. Perintah Dokter Darmawan terdengar seperti hukum. Saat itulah jebakan mulai dipasang, tak terlihat oleh mata telanjang Aji, tapi dengan perencanaan sempurna oleh seorang ahli manipulasi. Tim polisi menggeledah gubuk Sena. Di bawah tumpukan kain kotor, mereka menemukan sebuah pisau ukir besar yang baru diasah, bilahnya berkilat, dan yang lebih menjebak, sebuah catatan aneh. Itu adalah sketsa detail anatomi tubuh manusia yang ditorehkan Sena saat ia mempelajari proporsi untuk patungnya. Tapi di mata orang awam, itu tampak seperti rencana pemotongan yang brutal. Salah satu petugas berteriak, "Kami menemukannya, Dok, pisau dan catatan ini. Isinya seperti panduan memotong tubuh." Sena melihat pisau dan kertasnya, dan ia merasakan jantungnya mencelos. Kertas itu bukan kertas yang biasa ia gunakan, tapi ia terlalu terkejut untuk membantah. Dokter Darmawan tersenyum tipis, senyum yang tidak terlihat oleh siapapun kecuali oleh mata tajam Aji yang mengamati dari sudut. Senyum itu terlalu puas, terlalu cepat. "Pisau ini akan kita uji. Tapi dari sketsa ini," ujar Dokter Darmawan, memegang kertas itu dengan ujung jarinya seolah jijik. "Kita berhadapan dengan seseorang yang tidak hanya terampil memotong, tapi juga terobsesi. Seseorang dengan jiwa yang tidak stabil." Tuduhan itu bagai belati yang menusuk. Dalam sekejap, Sena si pematung aneh, yang tadinya hanya seorang saksi, kini telah diubah oleh prasangka warga dan arahan ahli forensik menjadi tersangka utama yang sempurna. Aji menatap Sena yang pasrah. Lalu ia menoleh ke kantong-kantong plastik. Lalu ke Dokter Darmawan yang begitu berwibawa. Sesuatu terasa salah. Kenapa bukti yang ditemukan begitu mudah? Kenapa seorang pembunuh dengan keahlian presisi akan menyimpan pisau dan rencana pembunuhan di tempat yang mudah ditemukan? Apalagi jika ia adalah seorang yang penyendiri dan berhati-hati? Bukti itu terlalu sempurna. Aji merasakan desakan tak nyaman di dadanya. Ia akan memegang instingnya. Ia akan menyelidiki pria yang dianggap aneh itu, Sena, dan pria yang dianggap malaikat, Dokter Darmawan. "Amankan Sena," perintah Aji. Suaranya sedikit lebih berat dari biasanya. Ia tahu, dari saat ini, penyelidikan resmi akan fokus pada Sena. Tapi penyelidikan yang sesungguhnya, penyelidikan rahasia yang digerakkan oleh keraguan dan hati nurani, baru saja dimulai. Ia merasakan, ini bukan hanya tentang mencari pembunuh, tapi tentang menyingkap rahasia yang lebih busuk, rahasia yang tersembunyi di balik kehormatan dan keheningan. Dan rahasia itu akan menuntut lebih dari sekadar potongan daging. Itu akan menuntut kebenaran yang akan menggoncang Nganjuk hingga ke akarnya. Desa Kalisuren tak lagi tenang. Kegemparan telah merenggut napas damainya, meninggalkan kengerian yang mengambang di udara, lebih pekat daripada kabut pagi. Berita menyebar bagai api yang melahap ilalang kering, dan dalam hitungan jam, judul utama, Nganjuk gempar. 20 kantong plastik mengapung berisi daging manusia membuat warga desa ketakutan, menghiasi semua kanal berita, menarik perhatian nasional ke desa kecil yang tadinya tak terjamah. Fokus publik, seperti yang diperkirakan, segera tertuju pada Sena. Ia dibawa ke kantor polisi kota, meninggalkan gubuk reotnya yang kini disegel dan dikelilingi pita kuning. Prasangka yang selama ini hanya berupa bisikan, kini berubah menjadi jeruji besi tak kasat mata yang menjebaknya. Di ruang interogasi yang dingin, Sena duduk diam. Ia kelelahan, bukan hanya fisik tapi juga mental. Ia merasa seperti boneka yang didorong dan ditarik oleh takdir yang bengis. Di hadapannya, Aji, sang penyidik muda, berusaha mempertahankan profesionalisme di tengah keraguan batin yang makin membesar. "Kau pematung, Sena. Katanya kau ahli menggunakan pisau dan alat potong," ujar Aji. Suaranya berusaha netral, tapi ada nada penasaran yang tak bisa disembunyikan. Sena mendongak. Matanya yang cekung menatap lurus ke mata Aji. "Saya mematung kayu, Pak. Bukan manusia."
Pisau saya adalah alat untuk memberi jiwa pada kayu mati, bukan untuk merenggut jiwa. Tapi ditemukan pisau ukir besar yang baru diasah di gubukmu. Dan juga catatan dengan sketsa anatomi. Aji melanjutkan, merujuk pada bukti yang ditemukan timnya, bukti yang terasa terlalu pas, terlalu rapi. Semua pematung pasti punya pisau tajam, Pak. Itu senjata kami. Dan sketsa anatomi, saya sering membuat patung manusia. Saya harus tahu lekuk tubuh, proporsi, struktur otot. Itu buku panduan saya, bukan panduan pembunuhan. Suara Sena meninggi, sedikit bergetar, pertanda kejujuran yang menuntut untuk didengar. Aji mengamati reaksinya. Reaksi Sena bukanlah kepanikan seorang pembunuh yang tertangkap basah, melainkan kemarahan yang terpendam dari seseorang yang sudah lama terbiasa difitnah. Sena, kau tinggal di tepi sungai. Kau bilang kau sering mencari kayu di malam hari. Apakah kau tidak melihat atau mendengar sesuatu yang aneh dalam beberapa minggu terakhir? Aji mengalihkan fokus dari bukti, mencoba mencari celah. Sena menarik napas panjang. Saya selalu digubuk, Pak. Saya hanya dengar suara sungai. Tapi, 2 minggu lalu, saya ingat pernah dengar suara mesin mobil berat. Bukan mobil biasa, tapi seperti van atau pick-up yang membawa beban berat. Itu terjadi tengah malam, hanya sebentar, dan suaranya menghilang cepat. Di mana? Di jembatan dekat gubuk saya. Biasanya sepi, Pak. Saya tidak peduli. Saya pikir itu truk pengangkut kayu yang nyasar. Tapi sekarang saya ingat, itu terjadi 2 kali. Sekitar pukul 2 atau 3 pagi. Keterangan ini, bagi Aji, lebih berharga daripada pisau tajam dan sketsa anatomi. Sementara itu, di luar ruang interogasi, Dr. Darmawan memainkan peranannya dengan sempurna. Sebagai ahli forensik terkemuka, ia menjadi pusat perhatian media. Ia menyajikan analisisnya dengan bahasa yang meyakinkan, membuat publik menelan mentah-mentah tuduhan terhadap Sena. Dari analisis awal kami, metode pemotongan menunjukkan keahlian yang dingin dan teliti, jelas Dr. Darmawan di depan kamera, dengan ekspresi serius yang memancarkan empati palsu. Potongan pada bagian-bagian vital tubuh menunjukkan pelaku memiliki pengetahuan mendalam tentang anatomi manusia. Ini bukanlah pekerjaan yang dilakukan secara spontan, melainkan direncanakan oleh seseorang dengan gangguan mental atau obsesi yang dalam. Narasi Dr. Darmawan secara halus menunjuk pada karakteristik Sena, seorang seniman penyendiri yang karyanya dianggap sakit. Opini publik pun segera membentuk satu kesimpulan. Orang aneh pasti pelaku. Bukti-bukti yang tampaknya menjerat Sena mulai berdatangan, atau lebih tepatnya, ditumbuhkan. Seorang warga bernama Pak Bima bersaksi, saya pernah lihat Sena membawa karung hitam besar ke arah sungai, kira-kira 3 malam lalu. Dia terlihat terburu-buru dan panik. Saya tidak mau ikut campur karena dia orang aneh. Tapi sekarang saya yakin, dia yang membuang itu. Kesaksian ini, yang mungkin hanya salah lihat atau dilebih-lebihkan karena ketakutan, menjadi paku terakhir yang mematri tuduhan pada Sena. Kami menemukan serbuk gergaji dan serpihan kayu jati di lipatan kantong plastik itu, kata seorang petugas kepada Aji. Cocok dengan jenis kayu yang digunakan Sena di bengkelnya. Semuanya mengarah ke Sena. Ji. Buktinya sangat kuat. Aji hanya mengangguk. Tapi pikirannya berputar. Bukti yang terlalu sempurna. Rasanya seperti air yang mengalir ke hilir dengan deras tanpa hambatan sedikitpun. Di mana batu karang yang seharusnya ada? Ia kembali teringat ekspresi mata Sena. Mata yang memancarkan keputusasaan yang tulus, bukan kepalsuan. Aji memutuskan untuk melakukan langkah berani. Penyelidikan ganda. Ia tidak bisa membiarkan hati nuraninya terbungkam oleh kesempurnaan bukti yang mencurigakan itu. Pada malam harinya, setelah jam dinas usai, Aji diam-diam kembali ke Kali Suren. Ia menyelinap ke gubuk Sena yang kini kosong, mencari celah, mencari ketidaksempurnaan dari rencana pembunuhan ini. Ia menemukan kembali sketsa anatomi itu. Ia memegang kertasnya, mengendus samar-samar. Bau tinta dan kertas baru. Aji sendiri perokok, dan ia peka terhadap aroma. Ia mencium bau samar yang bukan bau kertas atau tinta biasa. Bau obat-obatan dan sedikit aroma disinfektan. Kenapa kertas pematung ini berbau seperti rumah sakit atau apotek? Aji kemudian kembali ke tepi sungai,
Ke lokasi 20 kantong plastik itu ditemukan. Ia memeriksa akarnya yang menjulur ke air. Tempat kantong-kantong itu tersangkut. Di bawah lumpur, ia menemukan sesuatu yang kecil dan keras. Sebuah kancing jas hitam. Kancing berkualitas tinggi, bukan jenis yang dipakai oleh warga desa. Di sela-sela jahitannya, ada sedikit serat kain warna hijau tua. Aji memasukkan kancing itu ke dalam plastik bukti. Pikirannya langsung mengaitkan kancing itu dengan sosok terhormat yang baru saja ia temui. Kancing itu tidak cocok dengan pakaian kusam Sena, tapi sangat mungkin cocok dengan jas mahal yang dikenakan Dr. Darmawan. Mungkin kancing itu terjatuh saat Darmawan memeriksa TKP? Aji mencoba mencari alasan logis, namun hatinya menolak. Darmawan seorang profesional yang berhati-hati. Keesokan harinya, Aji meminta cuti pribadi, beralasan sakit. Ia menggunakan waktu itu untuk pergi ke kota dan memeriksa apotek Sembada, satu-satunya apotek besar di wilayah Nganjuk yang menjual alat tulis impor. "Permisi, Bu. Apakah Anda menjual jenis kertas ini?" tanya Aji, menunjukkan foto sketsa anatomi Sena. Penjaga apotek, seorang wanita tua yang ramah, melihat foto itu. "Oh, itu kertas khusus, Nak. Kami memang menjualnya. Biasanya dibeli oleh mahasiswa kedokteran atau para ahli forensik di rumah sakit kota. Kertasnya tebal, bagus untuk membuat catatan penting." Dunia Aji seolah runtuh, namun sekaligus tercerahkan. Sketsa itu bukan hanya dibuat oleh seseorang yang tahu anatomi, tapi dibuat di atas kertas yang hanya digunakan oleh kalangan medis tertentu. Sena, sang pematung dari desa terpencil yang nyaris tak pernah ke kota, tidak mungkin memiliki kertas ini. Ini adalah jejak yang ditanamkan. Seseorang telah sengaja menaruh pisau dan sketsa ini di gubuk Sena untuk mengalihkan perhatian, menggunakan reputasi aneh Sena sebagai umpan sempurna. Seketika, kecurigaan Aji tertuju sepenuhnya pada Dr. Darmawan. Ia ingat senyum tipis Darmawan di TKP, bagaimana narasi Dr. Darmawan langsung mengarahkan semua orang untuk membayangkan Sena sebagai orang gila. Ia ingat Darmawan adalah orang yang memiliki akses tak terbatas pada TKP, ke barang bukti, dan memiliki otoritas untuk memanipulasi laporan forensik. Jika Darmawan pelakunya, bagaimana bisa? Sosok terhormat, seorang pahlawan medis. Aji merasakan konflik batin yang mengoyak. Mempercayai seorang pematung pendiam yang dicurigai seluruh kota, atau meragukan seorang dokter forensik terkemuka yang diagung-agungkan. Jalan yang ia ambil akan mengubah hidupnya, entah menjadi pahlawan atau menjadi perwira yang karirnya hancur karena salah tuduh. Ia harus kembali menemui Sena, bukan sebagai interrogator, melainkan sebagai satu-satunya harapan Sena. Malam itu, Aji mengatur pertemuan singkat dan rahasia dengan Sena di sel tahanan. Ia berbicara di balik jeruji besi, dengan hati-hati memilih kata-katanya, karena ia tahu dinding penjara pun punya telinga. "Sena, dengarkan aku baik-baik," bisik Aji, tatapannya tajam dan mendesak. "Aku sudah melihat bukti, dan aku yakin kau dijebak. Aku menemukan kejanggalan pada kertas sketsamu. Kau tidak membeli kertas itu, kan?" Sena terkesiap. Air mata akhirnya mengalir di pipinya. Saya tidak tahu. Saya sering meninggalkan barang-barang di bengkel. Saya tidak tahu bagaimana benda itu bisa ada di sana. Siapa orang yang paling sering kau lihat dekat sungai? Selain dirimu sendiri, sebelum kejadian ini, pikirkan baik-baik. Yang benar-benar aneh, desak Aji. Sena menutup mata, mengingat-ingat suara mesin mobil berat itu, lalu ingatan lain muncul. Ingatan yang tadinya ia anggap tidak penting. Mobil sedan hitam mewah. "Pak, saya lihat beberapa kali di malam hari. Selalu berhenti di jembatan. Yang membuat saya ingat, mobil itu sangat bersih, berkilauan. Saya pernah melihat pengemudinya keluar sebentar, hanya merokok di samping mobil. Dia seorang pria parubaya, rapi sekali, pakai jas. Saya tidak tahu siapa, tapi dia bukan orang desa. Pria parubaya, rapi, pakai jas." Aji mengulanginya, kancing jas hitam di saku celananya terasa dingin. Ia tahu betul siapa pemilik sedan hitam mewah itu. Dr. Darmawan. "Sena, kau harus kuat. Aku akan menyelidiki orang ini, orang yang menjebakmu. Aku akan membersihkan namamu.
Tapi kau harus tetap diam. Bertingkah seolah kau sudah menyerah pada keadaan. Biarkan mereka berpikir rencana mereka berhasil. Sena menatap Aji, tatapan matanya kini bukan lagi keputusasaan, melainkan bara api harapan yang baru menyala. Saya percaya pada Bapak. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Aji hanya bisa menepuk jeruji besi itu. Perbuatannya seolah-olah meyakinkan dirinya sendiri. Perang ini baru dimulai. Di satu sisi ada kebenaran yang ditutup-tutupi oleh kehormatan, dan di sisi lain ada kepalsuan yang ditelanjangi oleh prasangka. Dan Aji baru saja memilih sisi yang paling berbahaya. Ia tahu, Darmawan adalah lawan yang tak terduga, seekor serigala berbulu domba yang kini harus ia tangkap sebelum ia sempat menghapus semua jejaknya. Aji keluar dari kantor polisi, merasakan dinginnya malam kota yang menusuk kulit. Namun, dingin yang paling menusuk adalah kenyataan yang baru ia hadapi. Ia sedang berhadapan dengan hantu tak kasat mata, seorang penjahat yang bersembunyi di balik jubah kehormatan. Tugasnya sekarang bukan hanya menemukan pembunuh, tetapi juga membuktikan bahwa seorang malaikat di mata publik adalah seorang iblis di balik tirai. Ia membiarkan rekan-rekan kerjanya fokus pada Sena. Seluruh tim penyidik merasa kasus ini sudah selesai. Bukti-bukti yang ditemukan di gubuk Sena adalah emas yang menguatkan tuduhan. Bagi mereka, Sena adalah tersangka sempurna, aneh, menyendiri, ahli pisau, dan tinggal di lokasi kejadian. Aji harus berakting, berpura-pura bahwa ia juga yakin, agar Darmawan dan mata-mata di kepolisian yang mungkin bekerja untuknya tidak mencurigai pergerakan rahasianya. Aji menyalakan mobilnya, meninggalkan gedung bertingkat kantor polisi, dan menuju markas operasi sementaranya, sebuah kafe 24 jam di pinggir kota. Ia mengeluarkan plastik berisi kancing jas hitam yang ia temukan di tepi sungai. Kancing itu kecil, tapi seberat batu di tangannya. Kancing ini harusnya menjadi petunjuk yang paling jujur, gumam Aji pada dirinya sendiri. Ia kemudian membuka laptop kecilnya, memasuki sistem data kepolisian dengan password pribadinya. Ia mulai menggali semua data yang berhubungan dengan Dr. Darmawan. Nama, Darmawan Sastrawan. Profesi, Dokter Forensik Kepala Rumah Sakit Umum Nganjuk. Konsultan Forensik Kepolisian Wilayah. Reputasi, cemerlang. Menerima berbagai penghargaan atas jasanya dalam mengungkap kejahatan. Aset, beberapa properti di kota. Sebuah klinik kesehatan swasta yang sangat laris. Semuanya tampak bersih, berkilau tanpa celah. Seperti topeng porselen yang sempurna. Aji memperluas pencariannya. Ia mencari laporan forensik lama, kasus-kasus yang ditangani Darmawan dalam 5 tahun terakhir. Ia menemukan satu benang merah yang samar, tapi mengerikan. Kasus orang hilang yang tidak pernah ditemukan jasadnya, atau kasus jasad yang ditemukan dengan kondisi yang tidak bisa diidentifikasi. Selalu ada gap, lubang hitam dalam data, yang selalu ditutupi oleh kesimpulan akhir yang meyakinkan dari Darmawan. Tidak mungkin sebersih ini, kata Aji, matanya menyipit. Setiap manusia punya noda, apalagi seorang yang terlalu sempurna. Ia beralih ke bagian keuangan. Mengakses data perbankan seseorang adalah tindakan ilegal, tetapi Aji sudah melewati batas saat ia memutuskan untuk mempercayai Sena. Ia menggunakan koneksi lamanya, seorang petugas IT di ban yang berhutang budi padanya. Pukul 3 pagi, ponsel Aji bergetar. Sebuah pesan masuk berisi link ke dokumen spreadsheet rahasia. Aji menahan napas saat membuka dokumen itu. Rekening utama Darmawan memang bersih, dipenuhi gaji dan pemasukan dari kliniknya. Namun, ada satu rekening bank luar negeri yang terselip, atas nama perusahaan cangkang di negara tetangga. Transaksi di rekening ini adalah jurang yang menganga. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, rekening itu menerima transfer dalam jumlah besar, ribuan dolar setiap beberapa bulan, dari berbagai entitas asing. Totalnya mencapai puluhan miliar rupiah. Angka-angka ini sama sekali tidak sesuai dengan pendapatan resminya. Perdagangan. Aji membisikkan kata itu, tenggorokannya tercekat. Perdagangan organ. Potongan tubuh yang ditemukan di sungai, dipotong dengan presisi seorang ahli, kantong-kantong plastik yang dibuang terburu-buru. Semua petunjuk itu kini membentuk satu gambar yang utuh dan sangat keji. Dr. Darmawan, di balik citra dokter forensik yang terhormat, menggunakan posisinya untuk mendapatkan dan menjual organ-organ manusia.
Aji menutup laptopnya. Rasa mual menjalar. Darmawan tidak hanya membunuh, ia merobek kehidupan korbannya, lalu merobek reputasi Sena sebagai alat pengalih perhatian yang sempurna. Kau benar, Sena. Kau hanya boneka yang dipasang di panggung sandiwara ini. Keesokan harinya, tekanan pada Sena memuncak. Media sudah mengelulukan Dr. Darmawan sebagai pahlawan yang segera mengungkap pembunuh gila itu. Di desa Kalisuren, warga desa mengadakan demonstrasi kecil menuntut agar Sena segera dihukum berat. Di ruang tahanan, Sena menghadapi juru bicara kepolisian dan beberapa reporter yang diizinkan meliput. Mereka datang untuk memotret pengakuan atau setidaknya raut penyesalan. Kami menemukan bukti tak terbantahkan, Tuan Sena. Kami yakin Bapak sudah mengetahui anatomi manusia dan sangat terampil menggunakan pisau tajam, kata juru bicara itu dengan nada menghakimi, seolah kasus sudah selesai. Sena, mengikuti instruksi Aji, memilih untuk diam. Ia membiarkan tatapan kosongnya menjadi tameng. Keheningannya diartikan sebagai pengakuan bersalah. Tampaknya Tuan Sena masih menutup diri. Sungguh perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menggunakan tangannya untuk seni, ujar juru bicara itu di depan kamera, dengan nada prihatin yang dibuat-buat. Konflik batin Sena terasa pedih. Ia ingin berteriak, menjelaskan bahwa ia tidak bersalah, bahwa ia adalah korban dari kejahatan yang lebih besar. Namun, ia tahu, jika ia membantah, ia hanya akan memperkuat citra orang gila yang berhalusinasi di mata publik, dan ia akan kehilangan satu-satunya harapan, Aji. Dalam salah satu waktu jenguk, seorang sipir membawa tas berisi buku-buku yang diizinkan untuk Sena. Di antara buku-buku seni dan mitologi, Sena menemukan sebuah buku yang sengaja diletakkan terbalik. Anatomi tubuh manusia, panduan forensik. Di dalamnya, terselip secari kertas kecil. Tulisan tangan Aji. Tersangka kita punya tempat penyimpanan. Gudang atau klinik rahasia. Cari tahu di mana ia sering menghilang atau tempat ia menghabiskan waktu di luar jadwal resminya. Ini adalah kunci. Percayai matamu, bukan telingamu. Pesan ini adalah tali penyelamat bagi Sena. Dengan bantuan buku panduan anatomi itu, yang ironisnya adalah keahlian Darmawan, Sena bisa mulai berpikir seperti pelakunya. Sena mulai mengingat-ingat lagi. Bukan hanya mobil sedan hitam, tetapi juga kapan dan di mana ia melihatnya. Dulu, saat ia ke kota untuk membeli bahan pernis langka, ia pernah tersesat di daerah industri lama, dekat jalur kereta api yang sudah jarang digunakan. Di sana, di antara deretan gudang tua, ia pernah melihat sedan hitam itu diparkir. Ia ingat jelas karena di atas salah satu gudang ada papan nama yang sudah usang dan hampir tak terbaca. PT. Papan Sehat Indonesia. PT. Papan Sehat Indonesia. Sebuah nama yang terdengar seperti perusahaan konstruksi atau distributor mebel. Tapi kenapa mobil mewah seorang dokter forensik ada di sana? Aji, sementara itu, mendapat tantangan baru. Dr. Darmawan mendekatinya. Tepat di koridor kantor. Saat Aji hendak pergi untuk makan siang, Darmawan menyambutnya dengan senyum hangat. Aji, saya dengar kau sangat concern dengan kasus ini, kata Darmawan, nada suaranya lembut, tapi matanya tajam dan mengamati. Ya, dokter, kasusnya mengerikan. Kami hanya berusaha memastikan keadilan ditegakkan, jawab Aji, berusaha menyembunyikan detak jantungnya yang berpacu. Ia harus berhati-hati. Setiap kalimatnya adalah langkah di atas ranjau darat. Tentu saja. Tapi kadang kebenaran itu sederhana. Nak, bukti-bukti sudah menunjukkan. Pria itu, Sena, dia punya tendensi psikopat. Sketsa-sketsa yang ia buat menunjukkan obsesi yang tidak sehat. Kita tidak bisa membiarkan keadilan terhambat hanya karena rasa kasihan. Apalagi dia orang luar, bukan warga sini. Darmawan menekankan kata, orang luar, dengan makna tersirat yang jelas. Saya hanya mencoba melihat dari semua sudut. Dokter, prosedur standar, bela Aji, sambil berpura-pura santai. Saya rasa kita perlu mencari tahu korban-korban itu. Darmawan hanya potongan. Dokter, kita belum tahu siapa tubuh aslinya. Mungkin ada kaitannya dengan perseteruan di luar desa. Darmawan tertawa kecil. Suara tawanya selembut sutra. Kau muda dan idealis, Aji.
Itu bagus. Tapi buang energimu untuk hal yang pasti. Identifikasi korban pasti sulit. Potongan-potongan itu sudah rusak oleh air sungai. Dan kita berhadapan dengan potongan yang sangat presisi. Sulit sekali mengidentifikasi tanpa DNA primer. Lebih baik kita fokus pada pelakunya yang sudah pasti. Benar, dokter. Analisis forensik Bapak pasti yang terbaik. Saya serahkan sepenuhnya pada Bapak. Aji mengangguk hormat, membuat Darmawan tampak puas dan beranjak pergi. Namun, di balik kepalanya, Aji berteriak, "Kau berusaha membuat kami berhenti mencari tahu siapa korbannya. Kau takut kami akan menghubungkan mereka dengan orang hilang yang kau tangani sebelumnya." Percakapan singkat itu menguatkan tekad Aji. Darmawan sedang mempertahankan bentengnya dengan segala cara. Aji menghubungi Sena melalui telepon selular sekali pakai yang ia selundupkan. "Sena, kau punya informasi?" Suara Sena terdengar pelan dan gugup dari ujung telepon. "PT Papan Sehat Indonesia, Pak. Gudang di daerah industri lama, dekat rel kereta yang mati. Saya pernah lihat mobilnya di sana larut malam." Aji segera mencari data gudang itu. PT Papan Sehat Indonesia, perusahaan yang bangkrut 3 tahun lalu. Gudang itu seharusnya kosong, tidak terpakai. Kenapa Darmawan ke gudang kosong? Aji tahu ia tidak bisa melibatkan tim resmi. Jika ia mengajukan surat perintah penggeledahan gudang itu, Darmawan akan mengetahuinya dalam hitungan menit, dan semua bukti akan menguap bagai embun pagi. Ia harus bergerak sendiri. Malam itu juga, Aji menyamar total, mengenakan jaket usang, topi kupluk, dan sarung tangan. Mobil dinasnya ditinggalkan jauh. Ia naik sepeda motor tua yang ia pinjam, menyusuri jalanan kota menuju kawasan industri yang sunyi. Gudang PT Papan Sehat Indonesia tampak gelap dan terlantar. Gerbang besinya berkarat, dan catnya mengelupas. Tapi ketika Aji mendekat, ia merasakan ada kehidupan di dalamnya. Ada suara pelan, seperti dengungan mesin, dan aroma samar klorin yang bercampur bau tanah basah. Aji memanjat pagar belakang, berhasil menyelinap masuk ke halaman. Ia bergerak perlahan, langkahnya selembut kucing yang mengintai mangsa. Ia menuju pintu belakang gudang yang terbuat dari besi tua. Di celah kecil jendela, ia mengintip. Cahaya lampu neon yang dingin menerangi ruangan itu. Itu bukan gudang mebel. Itu adalah laboratorium medis darurat yang sangat rapi dan canggih. Di tengah ruangan, terdapat meja baja yang tampak seperti meja operasi, dan di sudut ruangan, ada beberapa wadah kaca besar berisi cairan pengawet, dengan sesuatu yang mengambang di dalamnya. Aji mendekatkan matanya ke kaca. Ia melihatnya. Organ-organ manusia yang diawetkan dengan hati-hati. Jantung, ginjal, hati, semua berlabel dengan kode-kode rahasia. Saat Aji hendak mengeluarkan ponselnya untuk memotret, ia mendengar suara kunci diputar dari pintu utama. Jantungnya melompat ke tenggorokan. Dokter Darmawan masuk. Ia mengenakan skrab bedah berwarna hijau, dan di tangannya, ia membawa sebuah kotak pendingin besar. Darmawan tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri 2 pria bertubuh besar dengan tatapan mata kosong, tampak seperti pengawal bayaran atau eksekutor. "Saya tahu Anda akan tertarik dengan tempat ini, Aji," kata Darmawan, senyumnya dingin, menghilangkan semua kehangatan palsunya. Suaranya bergema di ruangan itu, tidak lagi selembut sutra, melainkan sekeras baja. Aji terperangkap. Ia tidak menyangka Darmawan sudah tahu, atau setidaknya mencurigai pergerakannya. "Saya sudah tahu, dokter, perdagangan organ," ujar Aji. Suaranya berusaha tegas, meskipun kakinya terasa lemas. Darmawan menghela napas, seolah kecewa. "Sayang sekali. Kau seharusnya mendengarkan saya dan fokus pada si pematung gila itu. Dia adalah umpan yang sempurna. Tapi kau terlalu idealis. Kau merusak permainan yang sudah sempurna ini. Permainanmu berakhir, Darmawan. Bukti-bukti ini sudah cukup," kata Aji. Meskipun ia tahu bukti itu masih berada di dalam gudang, dan ia sendirian. Darmawan memberi isyarat kepada kedua pengawalnya. "Tidak, Aji. Permainan ini baru berakhir setelah semua saksi mata menghilang. Dan kau, Aji, baru saja menjadi saksi mata yang paling merepotkan.
Kedua pria besar itu bergerak cepat ke arah Aji. Aji tahu, ia harus melarikan diri, atau ia akan menjadi potongan ke-21 yang takkan pernah ditemukan, dibungkus plastik dan dibuang di tempat yang jauh lebih dalam dan tak terjamah daripada Sungai Kalisuren. Udara di dalam gudang tua PT Papan Sehat Indonesia seketika terasa setebal lumpur. Aji tahu, ia telah berjalan ke dalam jebakan, dan kini, ia berada di ujung pedang yang dipegang erat oleh iblis berjas putih. Sosok Dokter Darmawan yang berdiri di hadapannya bukan lagi seorang dokter yang dihormati, melainkan arsitek dingin dari kejahatan yang terbungkus rapi. Dua pria bertubuh besar, yang tampak seperti bayangan gelap tanpa emosi, bergerak memotong jalur pelarian Aji. Mereka adalah eksekutor, alat tumpul yang siap menghancurkan segala hal yang mengganggu ketenangan Darmawan. Jangan bodoh, Aji. Suara Darmawan tenang, berbanding terbalik dengan bahaya yang mengancam. Ia membuka kotak pendingin yang dibawanya, menampakkan benda-benda beku yang tersusun rapi di dalamnya. Kau penyidik yang pintar. Sayang sekali kau memilih nasib Sena daripada karir gemilangmu. Bukankah lebih mudah jika kau diam dan membiarkan kasus ini selesai dengan sendirinya? Aji mundur selangkah, matanya mencari celah. Pintu belakang, tempat ia menyelinap masuk, kini terlalu jauh. Satu-satunya jalan keluar adalah melalui pintu utama, yang dijaga oleh Darmawan dan kedua bayangannya. Ini bukan soal karir, dokter. Ini soal kebenaran, jawab Aji, suaranya sedikit bergetar, tetapi ia berusaha keras agar ketakutan itu tak terlihat. Kau menjual nyawa manusia, Darmawan. Kau menipu seluruh kota. Kau menjebak orang tak bersalah. Darmawan tertawa pelan. Tawanya terdengar kering dan tak berperasaan. Menjual? Aku menyediakan kebutuhan. Ada permintaan, ada penawaran. Orang-orang di sini, di desa ini, mereka hanyalah material yang tak terpakai. Dan material yang ditemukan di sungai itu, mereka adalah pembuangan yang direncanakan untuk menjebak si pematung aneh itu. Aku sengaja menggunakan potongannya yang terlalu presisi agar semua orang mengira pelakunya adalah seorang seniman pisau. Dan kau menanamkan pisau serta sketsa anatomi di gubuknya. Kertas itu, dokter, kertas itu hanya dijual di apotek untuk kalangan medis, ujar Aji, mencoba mengulur waktu, mencari kelemahan. Mendengar itu, Darmawan sedikit terkejut. Kau benar-benar cerdik. Lebih cerdik daripada yang kuperkirakan. Tapi informasi itu akan mati bersamamu di sini, Aji. Kau tahu, gudang ini dulunya adalah pabrik es. Dindingnya kedap suara dan sangat dingin. Tempat yang sempurna untuk operasi dan untuk mengubur rahasia. Kedua bayangan itu mendekat. Aji sadar, bernegosiasi tidak akan berhasil. Ia tidak membawa senjata api, hanya tongkat polisi yang tersembunyi di balik jaketnya. Bekerja cepat, Aji. Jangan melawan kekuatan, cari celah. Saat salah satu pria kekar itu mengulurkan tangan untuk mencengkeramnya, Aji melompat ke samping, menghindari cengkeraman itu. Ia menendang keras sebuah kursi baja yang ada di dekatnya, membuat suara beraak yang memekakkan telinga. Kursi itu menghantam salah satu pengawal, dan dalam sekejap kekacauan terjadi. Aji memanfaatkan momen itu. Ia berlari ke arah meja operasi baja. Di atas meja, ada laptop Darmawan yang tergeletak. Itu pasti berisi semua data operasinya. Ambil dia. Jangan biarkan dia menyentuh laptop itu, teriak Darmawan, suaranya kini dipenuhi kepanikan yang tersembunyi. Aji tahu, laptop itu adalah mahkota bukti Darmawan. Ia mencabut flash drive dari saku jaketnya, berlari kencang. Ia menggunakan tongkat polisinya untuk memukul kepala pria yang paling dekat, lalu dengan gerakan cepat, ia meraih laptop itu dan menghantamkannya sekuat tenaga ke lantai. Perang! Layar laptop itu pecah berkeping-keping. Darmawan berteriak murka, seperti pedagang yang kehilangan dagangan paling berharga. Dasar bodoh! Kau menghancurkan data kerjasama pentingku. Darmawan menjerit. Semua citra profesionalismenya hancur lebur. Saat kekacauan terjadi, Aji tidak menghabiskan waktu untuk melihat kerusakan laptop. Ia sudah punya target lain, hard drive eksternal atau server yang pasti terhubung dengan laboratorium canggih ini. Matanya melihat ada unit server kecil di sudut ruangan. Ia berlari ke sana, dikejar oleh dua bayangan gelap Darmawan.
Ia berhasil meraih flash drive yang sudah ia siapkan, mencolokkannya ke port server. Ia harus cepat. Ia hanya butuh beberapa detik untuk mencuri data. Seret dia keluar. Habisi dia. Aku tidak peduli caranya. Perintah Darmawan. Pengawal kedua menerjang Aji. Pukulan keras mendarat di perut Aji. Rasa sakit menjalar, membuat Aji hampir kehilangan kesadaran. Ia terhuyung, tetapi ia tetap menahan tombol kopi pada interface server yang muncul di layar kecil. 50%. Aku tidak bisa membiarkanmu menang, Darmawan. Tidak setelah apa yang kau lakukan pada orang tak bersalah. Desis Aji, menahan rasa sakit. Kebenaran itu mahal, Aji. Dan kau tidak mampu membelinya. Darmawan meraih sebuah pisau bedah dari meja dan mendekat. Matanya liar. Saat pengawal kedua mencoba mencekiknya, Aji mengumpulkan seluruh kekuatannya, menendang lutut pria itu, dan membanting kepalanya ke dinding. Pria itu terhuyung, memberikan Aji waktu krusial. 100%. Data terunduh. Aji mencabut flash drive-nya. Itu adalah senjatanya. Cukup, teriak Darmawan. Ini akhirnya. Darmawan menerjang dengan pisau bedah. Aji berhasil mengelak. Tetapi pisau itu menggores lengan kirinya. Darah segar menetes di lantai gudang. Aji tidak melawan Darmawan secara fisik. Ia melemparkan tabung kimia kecil di dekatnya ke wajah Darmawan, yang bereaksi cepat dengan menjerit kesakitan karena cairan perih. Ini adalah kesempatannya. Aji berlari ke pintu belakang gudang yang tadinya ia anggap terlalu jauh. Ia menerjangnya sekuat tenaga. Braak. Pintu besi tua itu jebol. Aji jatuh ke halaman belakang gudang, merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ia segera bangkit, berlari sekuat tenaga menuju jalur kereta api tua. Darah membasahi jaketnya, tapi flash drive yang berisi kebenaran itu ia cengkeram erat. Aji berhasil mencapai sepeda motor tuanya. Ia memacu kendaraannya menjauhi gudang. Jantungnya masih berdebar kencang, menyaingi deru mesin motor yang meraung. Ia tidak melihat ke belakang, tapi ia tahu Darmawan dan bayangannya pasti sedang memburunya. Ia tahu, sekarang ia bukan hanya seorang penyidik, melainkan buronan. Darmawan memiliki koneksi di mana-mana, dan ia akan menggunakan semua kekuatannya untuk menjebak Aji, sama seperti ia menjebak Sena. Aji menghentikan motornya di sebuah gang gelap, membuka flash drive itu pada laptop pribadinya yang ia bawa dalam tas ransel. Ratusan file muncul. Data keuangan, komunikasi terenkripsi dengan pembeli organ internasional, jadwal operasi rahasia, dan yang paling mengerikan, daftar nama korban yang dikategorikan sebagai material yang siap panen. Di daftar itu, Aji menemukan nama-nama yang pernah ia selidiki sebagai kasus orang hilang yang tak tersentuh, para pekerja migran tanpa keluarga, tunawisma, dan orang-orang yang tidak akan dicari oleh siapapun. Darmawan benar-benar memilih korbannya dengan keji dan strategis. Di tengah daftar itu, Aji menemukan file video. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Video itu menunjukkan Darmawan di dalam laboratorium, berbicara dengan seseorang melalui panggilan video terenkripsi. Ya, pengiriman harus sesuai jadwal. Kualitas ginjal kali ini sangat bagus, dan kami sudah menyiapkan pengiriman berikutnya. Korban baru dari daerah terpencil. Tidak ada identitas resmi, yang menjamin tidak akan ada penyelidikan. Saya sudah menanamkan bukti ke tempat si seniman kayu itu, jadi perhatian publik akan teralih sempurna. Semuanya aman. Video itu adalah peluru perak. Pengakuan langsung. Aji merasakan rasa lega yang menyakitkan, bercampur dengan kemarahan yang mendidih. Ia tidak hanya menyelamatkan dirinya, ia menyelamatkan Sena. Namun, pelarian itu membuatnya rentan. Darmawan pasti akan membuat laporan palsu tentang penyerangan di gudangnya dan menuduh Aji sebagai penyidik korup yang mencoba mencuri bukti. Aji harus bertindak cepat. Ia harus menghubungi satu-satunya orang yang ia yakini. Ia menelepon Sena menggunakan ponsel sekali pakai lagi. Sena, aku berhasil mendapatkan bukti tak terbantahkan. Video pengakuan, data transaksi, semuanya. Tapi aku harus menghilang sebentar. Darmawan pasti akan menuduhku. Dengarkan aku baik-baik. Rencananya berubah. Kau harus memainkan peran yang lebih besar. Di balik jeruji, Sena mendengarkan dengan napas tertahan.
Ia merasa hidupnya, yang tadinya hitam dan putih, kini menjadi merah dan penuh adrenalin. "Apa yang harus saya lakukan, Pak Aji?" "Saya siap," kata Sena. Suaranya kini mantap, tidak lagi bergetar. "Kau harus mengakui kejahatan itu." Keheningan melanda. Bagi Sena, kata-kata itu bagai pisau tumpul yang merobek jantungnya. "Pak Aji, apa maksud Bapak? Setelah semua ini?" "Dengar, Sena, Darmawan sudah tahu aku mencurigainya. Dia akan menjebakku sebagai penyidik gila yang terobsesi membela tersangka. Jika kau tetap membantah, mereka akan menunda kasusmu, memberiku waktu untuk diburu dan dibungkam. Jika kau mengaku, kasusmu akan dipercepat. Kau akan disidang dalam hitungan hari. Dan disitulah kita akan menyerang balik." "Sidang?" "Ya. Kau harus tampil sebagai protagonis yang pasrah dan bersalah. Begitu kau dihadapkan ke pengadilan, kau akan meminta satu hal, konfrontasi dengan Dr. Darmawan di hadapan hakim. Darmawan pasti akan setuju karena dia merasa di atas angin. Dia ingin melihat si gila itu bertekuk lutut." Sena terdiam lama, memproses skema gila ini. Mengakui kejahatan yang tidak ia lakukan di depan umum, itu berarti menghancurkan namanya sendiri. Ini adalah taktik bunuh diri, Sena. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk membawanya ke panggung utama tanpa dia mencurigai kita. Saat kau berhadapan dengannya di pengadilan, saat itulah aku akan muncul, membawa semua bukti ini. Aku akan membersihkan namamu di depan umum. Kau harus percaya padaku." Sena memejamkan mata. Ia membayangkan bengkelnya, patung-patungnya yang dihakimi, dan wajah-wajah warga yang penuh prasangka. Ia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan selain kebenaran. "Baik, Pak Aji, saya akan melakukannya," jawab Sena dengan suara yang dingin dan bulat. "Saya akan menjadi tersangka sempurna yang Darmawan inginkan. Kapan saya harus mengaku?" "Besok pagi, di depan juru bicara dan semua media. Katakan kau menyesal. Tapi ingat, jangan pernah sebut nama Darmawan. Biarkan dia nyaman di atas singgasananya sampai hari persidangan." Aji mengakhiri panggilan. Ia memandangi flash drive di tangannya. Ia tahu, klimaks cerita ini hanya tinggal menghitung hari. Ia harus menjadi hantu yang tak terlihat, mempersiapkan panggung untuk pertarungan terakhir di ruang pengadilan, di mana topeng Darmawan akan dirobek di hadapan mata seluruh Nganjuk. Dan Sena, sang pematung pendiam, akan menjadi pahlawan yang bangkit dari abu prasangka. Keputusan itu berat dan dingin, seperti bongkahan es yang diletakkan di dada Sena. Mengakui kejahatan yang tak ia lakukan demi menjerat Dr. Darmawan adalah sebuah pertaruhan jiwa. Ia tahu, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, label pembunuh berdarah dingin akan melekat padanya selamanya, setidaknya hingga Aji berhasil membuktikan kebenaran di pengadilan. Sena duduk di selnya, menatap dinding batu yang lembab. Ia telah memutuskan untuk menjadi boneka yang sempurna dalam permainan keji ini. Ia membiarkan pikirannya kosong, hanya menyisakan satu instruksi, berakting pasrah. Di luar, dunia sedang bergejolak. Hilangnya Aji dari tugas secara misterius segera dimanfaatkan oleh Darmawan. Penyidik Aji sudah resmi ditetapkan sebagai pelanggar prosedur berat dan sedang dalam penyelidikan internal, ujar juru bicara kepolisian di konferensi pers mendadak. Dia diduga memiliki hubungan tidak wajar dengan tersangka Sena dan mencoba menghalangi penyelidikan. Kami meyakinkan publik, kasus ini tetap berada di tangan yang tepat. Darmawan berdiri di samping juru bicara, memberikan komentar penutup dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. Sungguh disayangkan. Rasa idealisme yang berlebihan kadang bisa mengarah pada ketidakwarasan dan penyalahgunaan wewenang. Tapi kami pastikan, keadilan akan segera ditegakkan untuk korban. Semua bukti mengarah ke satu titik, Sena. Narasi pun sempurna. Sena adalah pembunuh gila, dan Aji adalah penyidik sesat yang mencoba membelanya. Pagi itu, suasana di kantor polisi terasa tegang. Media berkumpul seperti lebah yang mengerubungi madu, menanti drama yang akan disajikan. Juru bicara dan beberapa reporter diizinkan memasuki ruang interogasi. Mereka ingin mendengar dari mulut Sena sendiri. Saat Sena digiring masuk, ia terlihat lesu, matanya merah,
seolah ia baru saja menghabiskan malam-malam tanpa tidur, digerogoti penyesalan. Ini bukan akting. Ini adalah kelelahan batin yang sebenarnya. Tuan Sena, ujar juru bicara, suaranya dramatis. Setelah bukti-bukti kuat yang kami miliki, apakah Anda akhirnya mengakui perbuatan keji Anda? Sena menarik napas dalam, terasa berat, kemudian ia menganggukkan kepala perlahan. Ya. Suaranya terdengar serak, hampir tak terdengar. Bicara lebih keras. Tuan Sena, rakyat Nganjuk menuntut kejujuran, desak seorang reporter. Sena mendongak. Di matanya, ada kilatan kepedihan yang menusuk. Ia mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, menyalurkan semua keputusasaan dan rasa sakitnya ke dalam kata-kata yang akan ia ucapkan. Ya, ulangnya, kini lebih tegas. Saya yang melakukannya. Saya akui semua. Ruangan itu hening sesaat, lalu segera meledak dalam bisikan dan bunyi jepretan kamera. Itu adalah pengakuan yang ditunggu-tunggu. Juru bicara tersenyum puas, memandang ke arah kamera. Anda dengar sendiri. Tersangka telah mengakui kejahatannya. Ia kembali menoleh ke Sena. Apa motif Anda? Kenapa Anda melakukan pembunuhan yang begitu mengerikan dan memotong tubuh korban dengan keahlian yang sangat teliti? Sena mengingat pesan Aji, jangan pernah sebut Darmawan. Ia harus memberikan motivasi yang dangkal, sesuai dengan citra orang gila yang sudah dilekatkan padanya. Saya kehabisan inspirasi, bisik Sena, menundukkan kepala dalam-dalam, membuat ekspresinya tak terlihat oleh kamera. Saya merasa kayu yang saya pahat tak lagi hidup. Saya ingin merasakan tekstur yang berbeda, wujud yang lebih nyata dari penderitaan. Reaksi reporter sungguh sesuai harapan Darmawan. Gila, benar-benar psikopat. Ternyata rumor tentang kegilaannya benar. Juru bicara menghela napas panjang, seolah ia adalah satu-satunya yang waras di ruangan itu. Baik, atas pengakuan ini, kami akan mempercepat berkas perkara Anda. Anda akan segera disidang. Sena mengangkat kepalanya. Ini adalah saatnya ia menyampaikan permintaan kunci dari rencana Aji. Saya punya satu permintaan, kata Sena. Suaranya lemah tapi terdengar jelas. Permintaan apa? Saya ingin agar di sidang nanti, saat saya dihadapkan pada bukti-bukti forensik, saya ingin Dr. Darmawan yang menyajikan dan menjelaskan bukti-bukti itu. Dia adalah ahli. Saya ingin melihat keahliannya. Saya ingin keadilan ditegakkan oleh orang yang paling jujur dan terhormat. Permintaan itu cerdik dan mematikan. Secara logika, permintaan itu hanya untuk memuaskan rasa ingin tahu seorang psikopat terhadap ahli yang menemukan kejahatannya. Tidak ada alasan bagi pihak berwenang untuk menolak permintaan itu, apalagi jika itu datang dari tersangka yang sudah mengaku. Juru bicara saling pandang dengan petugas lainnya. Baik, kami akan mempertimbangkan permintaan itu. Permintaan telah disampaikan. Jerat sudah terpasang. Berita tentang pengakuan Sena segera meledak di Nganjuk. Dr. Darmawan membaca berita itu di kantornya yang mewah. Senyum puas tak tertahankan mengembang di bibirnya. Rencanaku berhasil sempurna. Ia merasa tak terkalahkan. Aji, si idealis muda, sudah menghilang dan kini dicap sebagai pengkhianat. Sena sudah mengakui kejahatannya, memberikan motivasi gila yang sesuai dengan narasinya. Dan yang paling penting, Darmawan kini diminta untuk tampil di pengadilan. Sebuah panggung kehormatan baginya, tempat ia akan menutup kasus ini dengan gemilang, disaksikan seluruh rakyat Nganjuk, sambil mengukuhkan citra dirinya sebagai pahlawan kebenaran. Kenapa tidak? Pikir Darmawan. Aku akan menjelaskan dengan detail betapa presisi potongan tubuh itu, betapa terobsesi pelakunya. Itu akan menjadi kuliah forensik terbaikku. Namun, ada satu hal kecil yang mengganggu Darmawan. Aji. Ia tahu Aji telah melarikan diri dengan flash drive dari gudang. Meskipun laptop utamanya hancur, hard drive eksternal dan backup datanya aman. Tapi flash drive yang dibawa Aji adalah bukti nyata yang bisa membahayakannya jika jatuh ke tangan yang salah. Cari Aji sampai dapat. Perintah Darmawan melalui telepon kepada bayangan gelapnya. Dia pasti akan mencoba berbuat sesuatu di sidang Sena. Sebelum sidang, dia harus bungkam.
Darmawan mulai menugaskan mata-mata di sekitar pengadilan dan di jalur-jalur utama menuju kota, memasang jaring laba-laba untuk menangkap Aji. Ia yakin Aji akan muncul di hari sidang. Sementara itu, Aji hidup seperti hantu. Ia bersembunyi di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, menjauhi sinyal telepon, hanya menggunakan sambungan internet terenkripsi melalui jaringan publik. Ia menghabiskan waktu dengan memilah dan mengatur semua bukti yang ia dapat dari gudang Darmawan. Video pengakuan diurutkan. Data transaksi perdagangan organ dicetak dan difotokopi, diamankan di 3 lokasi berbeda. Daftar korban yang tak teridentifikasi dihubungkan dengan laporan orang hilang lama. Aji juga berhasil mendapatkan beberapa serat kain yang identik dengan kancing jas Darmawan, membawanya ke laboratorium independen yang ia kenal baik dan terpercaya. Hasilnya, serat jas mahal dengan bahan baku langka yang hanya dipakai oleh kalangan atas. Saat ia mendengar berita tentang pengakuan Sena dan permintaan konfrontasi dengan Darmawan, Aji merasakan gelombang kelegaan. "Kau berhasil, Sena. Kau berhasil memaksanya naik ke panggung utama," bisik Aji pada layar laptopnya. Rencananya sudah berjalan setengah jalan. Setengah jalan lagi adalah eksekusi yang sempurna di ruang sidang. Ia tahu, Darmawan akan datang ke pengadilan dengan rasa percaya diri yang membumbung tinggi. Dan itulah kelemahan terbesarnya. Darmawan akan terlalu fokus pada keagungannya untuk melihat lubang jebakan yang dipasang Aji. Aji harus mengubah dirinya. Ia yang tadinya penyidik bersih, kini harus menjadi pemain di balik layar, memanfaatkan semua trik kotor yang pernah ia pelajari, hanya demi satu tujuan suci, membersihkan nama Sena dan membongkar kejahatan Darmawan. Ia menghubungi koneksi lamanya di media, seorang reporter yang idealis dan berani bernama Rina. "Rina, kau harus dengar aku baik-baik. Aku tahu kau tidak percaya padaku, tapi aku dijebak. Dan Sena dijebak. Pelakunya adalah Darmawan. Aku punya bukti harcore," ujar Aji melalui telepon sekali pakai. Rina terdengar skeptis. "Aji, seluruh kota mencarimu. Kau dituduh melanggar etika dan bekerja sama dengan pembunuh. Apa yang kau mau? Aku butuh bantuanmu untuk meliput sidang Sena secara langsung. Semua media akan fokus pada Darmawan yang mempresentasikan bukti. Aku ingin kau fokus pada detail kecil, pada gerak-gerik Darmawan. Dan yang terpenting, aku butuh kau ada di luar gedung pengadilan, siap menerima file penting saat aku memberikan sinyal. Kau harus sebarkan file itu ke semua platform dalam hitungan menit." Rina terdiam lama. Kepercayaan terhadap Aji sudah terkikis habis oleh narasi Darmawan. "Aji, ini terlalu berisiko. Jika ini salah, karirku hancur. Kau meminta aku mempertaruhkan segalanya untuk seorang tersangka yang sudah mengaku gila." "Aku tahu. Tapi aku bersumpah, Rina, jika kau membantuku, kau akan menjadi orang pertama yang membongkar kejahatan terkeji yang pernah terjadi di Nganjuk, dan kau akan menyelamatkan nyawa orang tak bersalah. Darmawan adalah monster di balik topeng pahlawan. Pilihannya ada di tanganmu, menjadi bagian dari kebohongan Darmawan atau menjadi pembawa kebenaran." Sesaat kemudian, Rina menghela napas panjang, sebuah tanda penyerahan diri terhadap naluri jurnalistiknya yang masih menyala. "Aku akan membantumu. Tapi jika kau berbohong, aku akan menyerahkanmu sendiri ke polisi. Beri aku detail sinyal dan waktu pasti." Jaringan Aji kini mulai terbentuk. Sebuah jaring tak terlihat yang siap menangkap Darmawan. Di selnya, Sena kini hanya menunggu. Ia memejamkan mata, membiarkan kebisingan tuduhan di luar sana melapuk dirinya. Tahu bahwa kehancuran reputasinya saat ini adalah harga mahal yang harus ia bayar demi kebenaran abadi. Ketenangan yang dirasakan Dr. Darmawan adalah ketenangan badai yang tertunda. Ia merasa telah mengendalikan segalanya. Sena telah mengakui kejahatannya, dan Aji, si penyidik pengganggu, telah dilabeli sebagai buronan yang tidak relevan. Permintaan Sena untuk berkonfrontasi dengan Darmawan di pengadilan justru ia anggap sebagai undangan ke panggung kehormatan, sebuah kesempatan untuk menyempurnakan narasinya di depan publik. Di ruang kerjanya yang elegan, Darmawan sedang mempersiapkan presentasi forensiknya. Ia tersenyum pada diri sendiri. Hanya orang bodoh yang akan melakukan kejahatan dan membiarkan orang lain disalahkan, kecuali jika dia adalah otak di balik layar. Darmawan adalah ahli dalam bidangnya, dan dia tahu bagaimana memutarbalikan fakta,
membuat kebohongan terdengar lebih logis daripada kebenaran. Ia membolak-balik foto-foto potongan tubuh yang mengerikan itu, kini diproyeksikan di layar besar. Potongan yang rapi, bersih, hampir artistik. Gumamnya, seolah memuji. "Sena, kau memang seniman yang berbakat. Sayang sekali karyamu harus berakhir di pengadilan." Ponselnya berdering. Itu dari salah satu bayangan gelapnya, si eksekutor yang melacak Aji. "Bagaimana? Sudah ketemu?" tanya Darmawan, nadanya mendesak. "Belum, dokter. Dia menghilang seperti hantu. Terakhir terlihat di pinggiran kota. Tapi kami yakin dia ada di dalam kota, menyiapkan sesuatu. Kami sudah menyebar orang di sekitar pengadilan negeri. Jika dia muncul, dia tidak akan sempat berteriak," lapor suara serak itu. "Bagus. Fokuskan semua orang di sana. Jangan ambil risiko di pengadilan. Jika dia berani masuk, hancurkan dia. Tapi jangan bunuh dia di tempat terbuka. Bawa dia pergi, lalu bungkam dia dengan cara yang bersih." Darmawan menutup telepon. Ia tidak bisa membiarkan Aji merusak pertunjukan besarnya. Sementara itu, di balik jeruji besi, Sena sibuk dengan tugas yang diberikan Aji, mempelajari anatomi tubuh dan forensik. Ia tak punya buku, tapi ia memiliki memori visual yang tajam dan catatan tangan yang ia sembunyikan. Ia harus tahu bagaimana Darmawan akan menyajikan bukti, dan di mana celah kebohongannya bisa dibuka. Saat seorang sipir yang tampak ramah membawakan makan malamnya, Sena berbisik, "Pak, boleh saya minta satu koran lama? Koran hari-hari sebelum saya ditahan." Sipir itu, yang terenyuh melihat Sena, si seniman pendiam yang kini terlihat begitu patah semangat, mengangguk. "Tentu, Nak. Ambil ini, tapi jangan bilang siapa-siapa." Sena menerima koran itu dengan ucapan terima kasih tulus. Ia tidak tertarik pada berita utamanya, melainkan pada berita-berita kecil tentang orang hilang yang terlupakan. Ia meneliti kolom-kolom kecil itu. Satu nama menarik perhatiannya, Bayu Sasmita, seorang teknisi lift yang baru bekerja di kota selama 6 bulan dan menghilang tanpa jejak. Catatan kepolisian menyebutkan, ia hanya punya sedikit kerabat di kota, menjadikannya target yang ideal untuk dibungkam tanpa dicari. Sena membandingkan dengan pengetahuan anatominya. Ia ingat pada kantong plastik ke-12 yang ia tarik dari sungai. Potongan tulang yang ia lihat di sana memiliki patah kecil yang tidak wajar, seperti patah karena kecelakaan kerja, bukan pemotongan. Seorang teknisi lift, Bayu Sasmita. Sena tahu, ia harus menyampaikan informasi ini kepada Aji. Pagi hari sidang pertama tiba. Atmosfer di pengadilan negeri Nganjuk terasa seperti panggung opera yang mewah. Media berkerumun. Puluhan kamera siap merekam setiap drama. Dokter Darmawan tiba dengan sut abu-abu gelap, berjalan dengan langkah percaya diri, menyambut sorakan pujian dari para pendukungnya. Ia tampak seperti malaikat keadilan yang siap menjatuhkan hukuman pada iblis yang bersembunyi di balik kesenian. Di ruang sidang, Sena duduk di kursi terdakwa, wajahnya pucat. Ia melihat Aji tidak ada di sana. Ia sendirian, menghadapi sorotan lampu dan tatapan menghakimi ratusan pasang mata. Rasa takut kembali menyelimutinya. Apakah Aji akan datang? Apakah rencana gila ini akan berhasil? Sidang dibuka, dan sesuai permintaan Sena, Dr. Darmawan dipanggil ke mimbar saksi ahli. "Dr. Darmawan," kata jaksa penuntut umum, "tolong jelaskan kepada majelis hakim dan publik, mengapa Anda yakin terdakwa Sena adalah pelakunya?" Darmawan berdiri, menatap Sena dengan tatapan dingin, seolah sedang menganalisis serangga. "Terima kasih, Yang Mulia. Analisis forensik kami menunjukkan bahwa korban dipotong dengan presisi bedah yang sangat tinggi. Potongan ini tidak acak, tapi menunjukkan pengetahuan mendalam tentang garis anatomi dan titik lemah pada tubuh. Terdakwa, Tuan Sena, adalah seorang pematung. Dia terampil menggunakan pisau, dan kami menemukan bukti pendukung yang sangat kuat di kediamannya. Pisau ukir yang baru diasah dan sketsa anatomi," jelas Darmawan, suaranya lantang dan meyakinkan. Sketsa itu menunjukkan obsesi, Yang Mulia. Obsesi untuk menjiwai penderitaan, yang pada akhirnya menuntunnya pada tindakan keji memotong tubuh manusia dan membuangnya ke sungai, tempat yang ia anggap sebagai altar ritual. Darmawan menambahkan, memberikan bumbu psikologis yang membuat cerita semakin mudah diterima oleh publik.
Semua orang di ruangan itu menelan mentah-mentah penjelasannya. Ia adalah dalang yang sempurna. Hakim menoleh ke Sena. Terdakwa, apakah Anda memiliki pertanyaan atau bantahan terhadap penjelasan ahli? Ini adalah momen Sena. Ia harus menjalankan peran yang telah disepakati. Ia berdiri perlahan, langkahnya gontai, seolah terbebani penyesalan. Ya, Yang Mulia, suara Sena serak, penuh penderitaan palsu. Saya hanya ingin bertanya pada dokter yang terhormat ini. Saya ingin dia jelaskan satu detail. Ada satu bagian tulang yang saya ingat betul, di kantong ke-12 yang saya tarik. Tulang itu patah dengan sangat tidak wajar. Tidak rata, seperti ditekan benda berat saat korban masih hidup. Bisakah dokter jelaskan, apakah patahan itu termasuk potongan artistik yang saya buat? Sena melontarkan pertanyaan itu dengan nada orang yang membandingkan karya seni. Seluruh ruangan terdiam. Darmawan, yang tadinya tenang dan percaya diri, berubah pucat. Pertanyaan itu menusuk tepat ke inti kebohongannya. Darmawan tidak pernah menyebutkan patah tulang, karena itu adalah anomali yang tidak cocok dengan narasi pembunuhan presisi. Darmawan berusaha mengendalikan dirinya. Senyumnya dipaksakan. Itu adalah detail minor, Tuan Sena. Patah tulang bisa terjadi saat mayat dibuang, atau akibat arus sungai. Tidak, dokter, potong Sena. Kini tatapannya menajam, bukan lagi tatapan orang gila, melainkan tatapan penuduh yang berwibawa. Patahannya itu lama, bukan baru. Itu adalah patah karena kecelakaan kerja, mungkin akibat tertimpa benda berat, seperti korban yang bekerja di bidang teknisi alat berat atau lift. Sena membiarkan keheningan menggantung. Ia menanamkan nama Bayu Sasmita tanpa perlu mengatakannya. Darmawan terlihat gemetar. Darmawan tahu siapa Bayu Sasmita, salah satu korban yang organnya baru saja ia kirim. Dia tahu patah tulang lama itu adalah detail yang ia hilangkan dari laporan forensik untuk memperkuat citra pemotongan sempurna. Anda ini pembunuh. Tuan Sena, jangan mencoba mengalihkan perhatian dari kejahatan Anda dengan detail forensik yang tidak relevan. Seru Darmawan, suaranya meninggi, menunjukkan keretakan emosi yang tak disangka-sangka. Saat Darmawan meninggikan suara, pintu ruang sidang terbuka dengan keras. Aji masuk. Ia tidak mengenakan seragam polisi, melainkan pakaian sipil biasa yang sedikit lusuh, dan lengannya diperban. Namun, di tangannya, ia memegang sebuah flash drive dan amplop tebal. Semua mata, termasuk mata jaksa, hakim, dan Darmawan, kini tertuju pada Aji. Kebisingan di ruang sidang langsung terhenti, seolah waktu membeku. Aji berjalan lurus, tatapannya terkunci pada Darmawan, tatapan kebenaran yang menantang. Yang Mulia Hakim, mohon maaf atas interupsi ini, kata Aji, suaranya lantang memecah keheningan. Nama saya Aji, penyidik yang sebelumnya menangani kasus ini. Saya bukan pelanggar prosedur. Saya adalah saksi kunci yang dibungkam. Dan saya datang ke sini untuk membuktikan bahwa Tuan Sena tidak bersalah, dan ahli forensik yang terhormat ini adalah dalang di balik pembunuhan dan perdagangan organ yang mengerikan. Ruangan itu berubah menjadi kolam histeria. Darmawan berteriak, panik. Pengawal, pengawal, tangkap dia. Dia gila. Dia penyidik sesat. Dia menyerang saya di gudang pribadi saya dan mencoba mencuri bukti. Darmawan menjerit, berusaha kembali mengendalikan situasi. Namun kini ia terlihat seperti raja yang tahtanya mulai runtuh. Aji mengabaikan Darmawan. Ia menyerahkan flash drive dan amplop ke Panitera. Yang Mulia, flash drive ini berisi video pengakuan dari Tuan Darmawan di gudang rahasianya, di mana ia menyimpan organ-organ yang diperdagangkan. Amplop ini berisi data transfer dana puluhan miliar dari rekening bank luar negeri yang terhubung dengan Darmawan, yang merupakan hasil dari perdagangan organ manusia. Saya menemukan bukti ini saat Darmawan menjebak saya dan mencoba membunuh saya di gudang yang ia gunakan sebagai klinik bedah ilegal, tegas Aji. Aji kemudian menatap Sena, mengangguk. Sena membalas dengan tatapan lega. Ikatan rahasia mereka kini terungkap. Darmawan berlari dari mimbar saksi ahli. Ekspresinya berubah menjadi campuran kemarahan dan ketakutan yang mengerikan. Ia berusaha merebut flash drive itu dari tangan Panitera. Itu palsu. Itu fitnah.
Kau akan kubunuh, Aji! Teriak Darmawan, menunjukkan wajah aslinya, topeng porselennya pecah. Teriakan Darmawan itu justru menjadi pengakuan terselubung yang paling lantang. Aparat keamanan bergegas mengamankan Darmawan, yang kini melawan dengan brutal, menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang dokter, tapi penjahat yang putus asa. Di tengah kekacauan, hakim mengetuk palu berulang kali, suaranya kalah oleh keributan media dan publik yang berteriak. Tirai telah dibuka. Plot twist terungkap. Pahlawan yang diagungkan adalah monster, dan tersangka gila adalah umpan yang cerdik untuk menjerat kejahatan yang lebih besar. Kekacauan di ruang sidang Pengadilan Negeri Nganjuk adalah badai yang tak terhindarkan. Teriakan Dr. Darmawan yang histeris. Itu palsu. Itu fitnah. Hanya menjadi gema kebohongan yang memecah gendang telinga publik. Ia kini tampak seperti aktor buruk yang topengnya jatuh di tengah pertunjukan, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh amarah dan keputusasaan. Aji, meski lengannya terluka, berdiri tegak di tengah ruangan, simbol kebenaran yang bangkit dari bayang-bayang. Ia telah berhasil menarik Darmawan dari singgasana kehormatannya langsung ke panggung pertanggungjawaban. Petugas keamanan dan polisi dengan susah payah menyeret Darmawan yang meronta-ronta keluar dari ruang sidang. Selama perlawanan itu, Darmawan terus berteriak, suaranya parau, "Sena, aku akan pastikan kau membusuk. Kau dan penyidik keparat ini akan kubunuh." Teriakan ancaman itu justru menguatkan kesaksian Aji, mengubah pandangan publik secara instan. Sena, sang terdakwa, masih berdiri di kursinya, air mata yang selama ini ia tahan tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata lega yang membersihkan jiwanya. Ia menatap Aji, mengangguk penuh rasa terima kasih. Hakim mengetuk palu berulang kali, hingga ruangan relatif tenang. Majelis hakim menangguhkan sidang hari ini. Semua bukti yang diajukan oleh penyidik Aji akan diproses dan diverifikasi segera. Terdakwa Sena S. akan dipertahankan dalam tahanan sebagai saksi kunci dan perlindungan. Dalam hitungan jam, Nganjuk kembali gempar. Kali ini bukan karena penemuan mengerikan, tetapi karena pengkhianatan yang dilakukan oleh figur yang paling dihormati. Berita tentang video pengakuan Darmawan dan data perdagangan organ menyebar bak virus yang tak terhentikan, sebagian besar berkat kerja cepat Rina, reporter yang idealis, yang segera menyebarkan file dari Aji ke seluruh media. Di ruang penyelidikan tertutup, Aji, yang lengannya sudah diobati, menyajikan semua bukti di hadapan kepala kepolisian dan kejaksaan tinggi. Ia tidak lagi dicap sebagai penyidik sesat, melainkan pahlawan yang mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Yang mulia, ujar Aji, suaranya serius. Dr. Darmawan adalah serigala berbulu domba yang menggunakan posisinya sebagai dokter forensik untuk dua hal: mengakuisisi organ manusia dari korban-korban tak teridentifikasi dan menutup jejak dengan memanipulasi laporan autopsi dan menanamkan bukti pada Tuan Sena. Aji memutar video pengakuan Darmawan. Di layar besar, Darmawan terlihat sedang berbicara dengan koordinator jaringan internasional. Ya, pengiriman harus sesuai jadwal. Kualitas ginjal kali ini sangat bagus, dan kami sudah menyiapkan pengiriman berikutnya. Korban baru dari daerah terpencil. Tidak ada identitas resmi, yang menjamin tidak akan ada penyelidikan. Saya sudah menanamkan bukti ke tempat si seniman kayu itu, jadi perhatian publik akan teralih sempurna. Semuanya aman. Ruangan itu hening. Wajah para petinggi kepolisian dan kejaksaan terlihat merah padam, bukan karena marah pada Darmawan semata, tetapi karena malu telah begitu mudah diadu domba dan ditipu oleh Darmawan. Dari data transaksi keuangan yang kami sita, lanjut Aji, menunjukkan spreadsheet yang berisi transfer dana puluhan miliar. Darmawan telah beroperasi selama hampir 4 tahun. Motifnya murni keserakahan. Ia memiliki hutang besar dari perjudian di luar negeri, dan perdagangan organ adalah satu-satunya cara untuk menutupi hutang dan mempertahankan gaya hidupnya yang mewah. Dan bagaimana Tuan Sena bisa dijebak begitu sempurna? Tanya kepala kejaksaan, masih tidak percaya. Darmawan tahu tentang reputasi Tuan Sena. Ia melihat Sena sebagai umpan yang sempurna, jelas Aji. Seorang pematung yang menyendiri, ahli pisau, dan karyanya dianggap aneh. Darmawan sengaja memotong mayat korbannya dengan presisi bedah yang ia tahu akan dikaitkan dengan keahlian Sena. Lalu, ia menanamkan pisau ukir Sena dan sketsa anatomi dengan kertas khusus medis di gubuk Sena. Bahkan cerita tentang patah tulang lama di salah satu korban, Bayu Sasmita,
Sengaja ia hilangkan dari laporan forensik agar narasi, potongan artistik, menjadi tunggal. Tuan Darmawan menggunakan mayat yang sudah ia potong, bukan sebagai bukti, melainkan sebagai senjata untuk mengarahkan penyelidikan pada orang lain. Dia memanfaatkan mitos sungai darah dan prasangka warga Kalisuren terhadap Sena, tutup Aji. Sementara itu, Darmawan mendekam di sel isolasi, jauh dari kemewahan dan kehormatannya. Ia diinterogasi berjam-jam, tetapi Darmawan yang tadinya tenang kini berubah menjadi pecundang yang pengecut. Saya tidak tahu apa-apa. Aji menipu kalian. Dia iri pada karir saya. Semua data itu palsu. Darmawan meraung. Namun buktinya terlalu kuat. Kami sudah menghubungi jaringan internasional Anda, Darmawan. Mereka telah mengkonfirmasi pesanan dan pengiriman yang Anda lakukan. Kami juga menemukan gudang rahasia Anda, lengkap dengan peralatan bedah dan bahan pengawet, kata jaksa yang menginterogasinya. Saat Darmawan menyadari semua jalan keluar sudah tertutup, amarahnya berubah menjadi penyesalan yang hanya berpusat pada dirinya sendiri. Saya tidak seharusnya serakah. Jika saja saya tidak menyentuh uang haram itu. Jika saja saya tidak melibatkan orang luar. Darmawan menjerit, bukan karena menyesal telah membunuh, tetapi karena menyesal telah gagal dalam kejahatannya. Jaksa menatapnya dingin. Penyesalan Anda sudah terlambat, dokter. Anda tidak hanya merenggut nyawa, Anda juga mencoba menghancurkan hidup orang tak bersalah, Tuan Sena. Sena tidak pantas. Dia hanya orang luar. Kenapa kalian percaya padanya? Kenapa dunia berpihak pada orang aneh? Darmawan terus berteriak, menunjukkan inti dari kejahatannya, arogansi dan prasangka kelas atas terhadap orang-orang kecil yang ia anggap tak berharga. Di sisi lain, Sena dikunjungi oleh Aji di ruang tahanan yang kini terasa lebih aman. Mereka tidak lagi berbicara melalui jeruji, melainkan duduk berhadapan. Kau berani sekali melontarkan pertanyaan patah tulang itu di depan hakim, kata Aji, tersenyum kecil. Itu adalah tombak yang kita gunakan untuk menusuk kebohongannya. Sena membalas senyum itu. Saya hanya memanfaatkan apa yang ia tanamkan. Dia ingin saya terlihat seperti orang gila yang terobsesi pada anatomi, maka saya bertindak seperti itu. Saya melihat koran lama, saya ingat laporan Bayu Sasmita yang menghilang saat bekerja. Itu hanya intuisi, Pak. Intuisi yang menyelamatkanmu, Sena, dan juga menyelamatkan kota ini dari monster Darmawan, ujar Aji, nadanya penuh penghargaan. Kami akan membebaskanmu besok pagi, dan kami akan mengadakan konferensi pers untuk membersihkan namamu sepenuhnya. Sena menunduk. Terima kasih, Pak Aji. Tapi, apakah orang-orang akan percaya? Mereka sudah menganggap saya pembunuh begitu lama. Prasangka itu sulit dihilangkan. Itulah yang harus kita hadapi bersama. Darmawan adalah bukti nyata bahwa prasangka adalah pembunuh yang sesungguhnya, kata Aji. Dia memanfaatkan ketakutan masyarakat terhadap yang berbeda, terhadap dirimu, untuk menutupi kejahatan yang paling keji. Sekarang tugas kita bukan hanya membersihkan namamu, tapi mengajari mereka sebuah pelajaran tentang kebenaran. Aji mengeluarkan sebuah kunci perak dari sakunya. Ini kunci gubukmu, Sena. Aku sudah meminta tim kami membersihkan gubukmu dari barang-barang investigasi yang tidak relevan. Besok, kau bebas. Kau bisa kembali ke rumahmu, ke karyamu. Sena memegang kunci itu, terasa dingin dan berat. Itu adalah kunci menuju kebebasan yang ia perjuangkan dengan harga yang sangat mahal. Dan Darmawan? Tanya Sena. Aji menatapnya dengan pandangan dingin. Dia mendapat hukuman yang setimpal, Sena. Perdagangan organ, pembunuhan berencana, manipulasi bukti. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di tempat yang seharusnya. Sendirian, tanpa kehormatan, dicerca oleh semua orang yang dulu memujanya. Penyesalan yang setimpal bagi orang yang hidup dari kepalsuan. Sena mengangguk. Ia merasakan babak baru dalam hidupnya. Penderitaan batinnya telah mencapai klimaks dan kini mulai menemukan kedamaian yang rapuh. Pembebasan Sena dari tahanan bukanlah sebuah pembebasan yang sunyi. Ia melangkah keluar dari gerbang kantor polisi pada pagi hari yang cerah, namun di luar gerbang, ia disambut oleh dua arus manusia yang saling bertentangan.
wartawan yang bergerombol seperti kawanan burung lapar, dan warga Kalisuren yang wajahnya kini dipenuhi campuran rasa malu, penasaran, dan penyesalan. Aji, yang kini statusnya telah dipulihkan dan diangkat sebagai pahlawan, berdiri di samping Sena, menjadi perisai pertamanya melawan dunia. Sena, bagaimana perasaan Anda setelah difitnah oleh Dr. Darmawan? Apakah Anda benar-benar tidak bersalah? Kenapa Anda mengaku saat diinterogasi? Apa tanggapan Anda tentang hukuman mati yang dituntut warga Kalisuren sebelumnya? Pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi, seperti anak panah yang dilepaskan ke udara. Sena, yang selama ini terbiasa dengan keheningan gubuknya, merasakan kepalanya pening. Aji mengangkat tangan, meminta ketenangan. Tolong berikan ruang pada Tuan Sena. Kami akan mengadakan konferensi pers dalam 1 jam. Sekarang, dia hanya ingin kembali ke rumahnya. Meskipun Aji telah berbicara, sorotan kamera tetap membidik Sena, menangkap setiap kerutan di wajahnya, setiap pergerakan matanya. Di kerumunan wartawan, Rina, reporter yang idealis, mendekat. Aji, kerjamu luar biasa. Kami sudah menyebarkan semua bukti. Publik sudah tahu Darmawan adalah monster. Tapi mereka butuh mendengar langsung dari Sena. Apakah dia siap? Dia harus siap, Rina. Ini adalah bagian terpenting dari penyembuhan dirinya. Jawab Aji pelan, mengangguk pada Sena. Di sisi lain kerumunan, Butini, si pemilik warung yang paling keras menghakimi Sena, berdiri bersama warga Kalisuren lainnya. Tatapan mereka yang dulu penuh prasangka kini luntur, digantikan oleh tatapan penyesalan yang mendalam. Mereka melihat Sena, bukan lagi sebagai pematung gila, melainkan sebagai korban yang nyaris dihancurkan oleh kebodohan dan prasangka mereka sendiri. Butini berjalan maju, memotong kerumunan wartawan. Tubuhnya bergetar. Sena. Nak Sena. Panggilnya. Suaranya parau. Sena berhenti, menatap wanita paruh baya itu. Ia ingat betul bagaimana kata-kata Butini telah menjadi paku terakhir yang mematri tuduhan pada dirinya. Butini menjatuhkan diri, berlutut di depan Sena, tak peduli pada sorotan kamera. Maafkan saya, nak. Maafkan kami semua. Kami bodoh. Kami dengki. Kami menghakimi kamu hanya karena kamu berbeda dan sunyi. Kami hampir membuatmu dihukum mati atas kejahatan yang kami yakini dilakukan oleh orang yang kami hormati. Maafkan kami. Air matanya jatuh membasahi tanah. Warga Kalisuren lainnya ikut menundukkan kepala, memohon ampun. Itu adalah adegan yang menusuk hati, pengakuan kesalahan massal yang tulus. Sena melihat mereka. Rasa sakit yang ia rasakan selama ini, semua kepedihan batinnya, tiba-tiba terasa melunak. Ia tidak merasa perlu membalas dendam, hanya kepenatan yang mendalam. Ia membungkuk, membantu Butini berdiri. Bangun, Bu. Jangan seperti ini. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin kebenaran didengar. Tapi kami menyakitimu, nak. Kami menyakiti jiwamu, Ishak Butini. Bagaimana kami bisa menebus kesalahan kami? Sena memegang bahu Butini. Kalian tidak perlu menebus kesalahan kepadaku. Cukup jadikan ini pelajaran. Jangan pernah mudah menghakimi hanya karena seseorang memilih jalan yang berbeda. Kenali kebenaran dengan akal dan hati, bukan dengan desas-desus. Itu sudah cukup bagi saya. Kata-kata Sena yang sederhana itu mendinginkan suasana, memberikan pelajaran moral yang lebih kuat daripada 1000 ceramah. Aji tersenyum. Sena telah memenangkan pertempuran hati. Di kantor Kejaksaan Tinggi, konferensi pers dimulai. Sena duduk di samping Aji, ia tidak lagi tampak takut, melainkan berwibawa dengan kedamaian yang ia temukan. Aji menjelaskan secara rinci tentang jaringan kejahatan Darmawan, bagaimana ia memilih korban yang tak bersuara, dan bagaimana ia memanipulasi bukti. Kemudian, tiba giliran Sena untuk berbicara. Saya ingin menjelaskan mengapa saya mengaku, kata Sena, suaranya tenang dan jelas, membuat seluruh ruangan hening. Saya tidak mengaku karena bersalah. Saya mengaku karena itu adalah satu-satunya cara untuk mempercepat permainan Darmawan. Dia ingin saya terlihat gila dan segera dihukum agar semua orang berhenti mencari korban yang sesungguhnya. Saya tahu, begitu saya mengaku,
Darmawan akan datang ke pengadilan, merasa tak tersentuh. Dia ingin melihat saya diinjak-injak. Itu adalah jebakan balasan kami. Saya harus mengorbankan nama baik saya untuk sementara, agar Darmawan mau berdiri di panggung yang sama dengan saya. Dan dia jatuh, bukan karena senjata, tapi karena kesombongannya. Rina, si reporter, mengajukan pertanyaan terakhir. Suaranya penuh rasa hormat. Tuan Sena, Anda dijebak karena reputasi Anda sebagai pematung yang aneh. Apakah Anda akan berhenti membuat patung? Sena tersenyum tipis. Seni adalah napas saya. Saya tidak akan berhenti. Selama ini, saya mematung penderitaan dan kesepian karena itulah yang saya rasakan. Tapi setelah semua ini, saya sadar, dunia tidak hanya berisi penderitaan. Mulai sekarang, lanjut Sena, matanya berbinar. Saya akan mematung harapan. Saya akan mematung kebenaran. Saya akan mematung kemanusiaan yang saya temukan, berkat keberanian Pak Aji dan penyesalan tulus dari warga desa saya. Keputusan pengadilan untuk Dr. Darmawan dibacakan dengan cepat. Ia didakwa bersalah atas pembunuhan berencana, perdagangan organ ilegal, pemalsuan laporan forensik, dan upaya pembunuhan terhadap penyidik Aji. Hukuman yang setimpal, hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Aset-asetnya disita untuk diberikan kepada keluarga korban. Di dalam penjara, Darmawan menjadi bayangan dirinya sendiri. Ia, yang dulunya sosok karismatik, kini hanyalah seonggok daging yang dikuasai keputusasaan. Ia menolak makan, menolak bicara, hanya terus-menerus bergumam tentang Sena dan Aji. Ia menyesali semua. Namun, penyesalannya bukanlah karena telah membunuh, melainkan karena ia terlalu ceroboh dan terlalu percaya diri bahwa uang dan kehormatan bisa membeli segalanya, termasuk kebenaran. Ia menyesal telah gagal, dan kegagalan itulah yang menjadi hukuman batin paling pedih. Aku seharusnya membunuhnya lebih dulu. Aku seharusnya membungkam Sena dan Aji. Teriaknya suatu malam di sel isolasi, suaranya pecah. Penyesalan itu adalah belenggu abadi bagi jiwanya yang busuk. Sena akhirnya kembali ke Kali Suren. Ia kembali ke gubuk reotnya yang kini terasa hangat dan hidup karena dukungan yang mengalir deras. Warga desa tidak lagi mengucilkannya. Mereka datang membawa makanan, membantu membersihkan gubuknya, dan yang paling penting, mereka datang untuk mendengarkan. Butini, yang kini menjadi pendukung terbesarnya, selalu membawakan kopi di pagi hari. Nak Sena, gubukmu ini harusnya kita cat ulang, biar tidak terlihat muram lagi, usul Butini, sambil menyapu serbuk gergaji. Sena tersenyum sambil mengukir. Tidak perlu, Bu. Biarkan begini saja. Agar saya tidak lupa, bahwa keindahan bisa datang dari tempat yang paling reot dan terabaikan. Aji datang berkunjung, tidak lagi dalam urusan dinas, melainkan sebagai teman sejati. Kau benar-benar menjadi legenda di sini, Sena, kata Aji, menatap Sena yang sedang mengukir patung baru. Patung yang kini memiliki ekspresi ketenangan dan kekuatan. Bukan legenda, Pak Aji. Hanya orang yang beruntung mendapatkan teman sejati dan kesempatan kedua. Jawab Sena, berhenti mengukir. Anda telah mempertaruhkan segalanya untuk saya. Saya tidak akan pernah lupa. Kita sama-sama mempertaruhkan segalanya. Sena, kau mempertaruhkan reputasimu di hadapan publik. Aku mempertaruhkan karirku di hadapan hukum. Tapi kita menang, kata Aji, menepuk bahu Sena. Sena mengarahkan pandangannya ke sungai. Sungai Kali Suren kini terlihat damai, tidak lagi membawa ketakutan. Mitos sungai darah telah berubah. Warga desa kini percaya, sungai itu tidak lagi menagih korban, tetapi menjadi cermin kebenaran yang memantulkan dosa dan prasangka. Kisah Sena menjadi kisah legenda di Nganjuk. Kisah tentang bagaimana prasangka nyaris menghancurkan kebenaran, dan bagaimana keberanian dua orang, seorang penyidik idealis dan seorang seniman penyendiri, berhasil merobek topeng kejahatan yang paling keji. Kehidupan Sena, sang pematung, perlahan pulih. Karyanya yang baru, yang penuh harapan, mulai diminati. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang. Ia telah menemukan cahaya setelah melewati badai yang paling gelap. Ia telah menemukan kedamaian, dan yang paling penting, ia telah menemukan tempatnya di dunia, dihargai bukan karena kesamaannya, tetapi karena perbedaannya yang unik dan hati yang tulus.
Kisah Sena dan Aji telah menjadi sumbu yang menyalakan kembali api kebenaran di Nganjuk. Setelah pembebasan Sena dan terungkapnya kejahatan Dr. Darmawan, masyarakat Kalisuren tidak lagi sama. Mereka tidak hanya melihat Sena sebagai korban, tetapi sebagai guru yang mengajarkan mereka tentang bahaya prasangka. Warga desa mulai mengalir ke gubuk Sena, bukan lagi dengan rasa takut, tetapi dengan rasa ingin tahu yang hormat. Mereka menyaksikan bagaimana karya seni Sena berubah. Gubuk itu, yang tadinya dipenuhi bayangan dan patung-patung penderitaan, kini dihiasi oleh pahatan baru yang memancarkan kekuatan dan harapan. Salah satu karya terbarunya, sebuah patung dada berukuran manusia yang belum selesai, memiliki mata yang memancarkan ketenangan yang dalam. Patung itu dinamai Sang Saksi Bisu. Suatu sore, saat Sena sedang memahat di bawah sinar matahari yang hangat, Butini datang membawa sebakul besar makanan. Ia duduk di bangku kayu di luar gubuk, mengamati Sena bekerja. "Nak Sena, sungguh luar biasa caramu membalikan keadaan," kata Butini, suaranya pelan dan penuh refleksi. "Kami semua bodoh. Kami melihatmu sebagai ancaman karena kau berbeda. Padahal, ancaman itu ada di balik jas mewah dan senyum palsu Darmawan." Sena menghentikan pahatannya, memandang Butini. "Manusia memang mudah terbutakan, Bu. Kita cenderung lebih mudah percaya pada apa yang kita dengar daripada apa yang kita lihat dengan hati." Darmawan tahu cara bermain dengan ketakutan itu. "Tapi sekarang berbeda. Kami tidak akan lagi menghakimi orang lain. Nak, kami sudah berjanji," ujar Butini, matanya tulus. "Desa ini sudah kembali tenang. Tapi ketenangan kali ini adalah ketenangan yang berhati-hati, bukan ketenangan yang lalai." "Itu sudah lebih dari cukup, Bu," jawab Sena. "Keadilan bukan hanya tentang menghukum Darmawan. Keadilan juga tentang mengubah cara pandang, menghilangkan prasangka." Di kantor polisi, Aji disibukkan dengan arus penghargaan yang datang bertubi-tubi. Ia dipromosikan, dan reputasinya kini bersinar terang. Namun, ia tidak tertarik pada sorotan. Fokusnya tetap pada penyempurnaan berkas Darmawan agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar setimpal dan abadi. Aji dan timnya, bersama tim kejaksaan, bekerja keras menghubungkan semua potongan kejahatan. Mereka berhasil mengidentifikasi semua 20 potongan tubuh yang ditemukan di sungai, mengembalikannya ke keluarga yang tidak pernah menyangka orang yang mereka cintai menjadi korban perdagangan organ. Kasus-kasus orang hilang yang selama ini dibungkam oleh laporan palsu Darmawan, kini terbuka lebar. Suatu malam, Aji menerima telepon dari seorang perwira senior, Pak Bimo, yang dulunya skeptis terhadapnya. "Aji, ini tentang Darmawan." Suara Pak Bimo terdengar berat. "Dia meminta pertemuan, hanya denganmu. Dia bilang dia punya informasi penting tentang jaringan internasional itu. Dia menolak bicara dengan siapapun selain dirimu." Aji mengerutkan dahi. "Informasi penting? Atau jebakan putus asa?" "Kami yakin ini jebakan, Aji. Dia pasti ingin memanipulasimu. Tapi, jika ada peluang untuk membongkar jaringan yang lebih besar, kita tidak bisa mengabaikannya." Aji merenung sejenak. Ia tahu Darmawan adalah ular berbisa yang terluka. Namun, hasratnya untuk kebenaran selalu lebih besar daripada ketakutannya. "Baik, Pak. Atur pertemuan. Tapi di ruang interogasi paling aman, dengan pengawasan penuh dan rekaman audio-video tanpa jeda. Saya akan menemuinya," putus Aji. Pertemuan itu dilakukan di sel isolasi tingkat tinggi. Ruangan itu dingin, hanya diterangi oleh lampu neon yang redup. Darmawan duduk di sisi meja, tangannya terborgol, wajahnya pucat pasi, matanya cekung, dipenuhi kebencian dan rasa menyerah. Pakaiannya kini adalah seragam penjara yang kusam, kontras tajam dengan jas mahalnya. Aji masuk, duduk di hadapannya, memasang ekspresi netral dan waspada. "Kau datang juga, Aji," sapa Darmawan, suaranya serak. "Aku tahu kau tidak akan menolak. Kau terlalu haus akan kebenaran. Aku di sini untuk menyelesaikan pekerjaanku, Darmawan. Tidak lebih. Katakan apa yang kau tahu tentang jaringan internasional itu," ujar Aji, suaranya tenang, seperti air yang mengikis batu. Darmawan tersenyum miring. Senyumnya kini hanya menyisakan puing-puing arogansi.
Jaringan itu luas. Mereka menjangkau Eropa, Timur Tengah. Organ-organ itu, harganya ratusan ribu dolar. Aku hanya eksekutor lokal yang terampil. Kau tidak akan bisa menangkap mereka semua, Aji. Mereka terlalu besar. Mungkin. Tapi setiap rantai putus dari mata rantai yang paling lemah. Balas Aji, tatapannya tajam. Darmawan tertawa pelan. Tawa yang terdengar seperti gonggongan serigala yang kesakitan. Mata rantai paling lemah? Aku. Mata rantai paling lemah adalah kebodohan. Kebodohanmu, Aji. Kau menghancurkan diriku. Padahal aku bisa memberimu segalanya. Uang, kehormatan, jabatan. Kenapa kau memilih membela si pematung gila itu? Dia tidak gila, Darmawan. Dia jujur. Kau tidak akan pernah mengerti kejujuran, karena kau hidup dari kebohongan, jawab Aji. Tiba-tiba, Darmawan merendahkan suaranya. Matanya dipenuhi kegilaan yang tersembunyi. Aku minta kau berikan satu hal padaku. Satu hal yang akan membuatku merasa damai di penjara ini. Apa? Bawakan Sena ke sini. Aku ingin menatap matanya. Aku ingin melihat ketakutan yang sebenarnya darinya. Aku ingin dia mengakui bahwa dia gagal membuatku menyesal. Aji menggeleng. Permintaanmu ditolak. Kau tidak akan pernah melihat Sena lagi. Kau tidak berhak atas kedamaian, Darmawan. Kau berhak atas hukuman dan penyesalan. Darmawan membenturkan tangannya ke meja. Tidak. Aku menyesal. Aku menyesal telah memilih orang aneh itu. Aku menyesal kenapa tidak membunuhmu saat di gudang. Aku menyesal telah terjebak oleh prasangka bodohku sendiri. Darmawan akhirnya meledak. Ia menjerit sejadi-jadinya, bukan penyesalan moral, tetapi penyesalan yang berpusat pada kegagalannya sebagai penjahat ulung. Ia menangis, air mata dan ludahnya bercampur, citranya hancur total. Kau tidak menyesali perbuatanmu, Darmawan. Kau hanya menyesali konsekuensinya, kata Aji dingin. Dan itulah hukumanmu yang paling setimpal. Kau akan hidup dengan penyesalan akan kegagalanmu, dicerca oleh semua orang yang dulu memujamu, dan kau tidak akan pernah bisa menyentuh kebenaran lagi. Aji berdiri, mengambil flash drive berisi rekaman pengakuan Darmawan yang kedua. Terima kasih atas informasinya. Sekarang aku tahu kau tidak punya apa-apa lagi selain keputusasaan. Dan itu sudah cukup. Aji keluar dari sel isolasi, meninggalkan Darmawan yang terus meraung di dalam ruangan itu. Suaranya terdengar seperti ratapan yang menyedihkan. Ia telah melihat wajah asli Darmawan. Pecundang arogan yang dihancurkan oleh keserakahannya sendiri. Berita tentang penyesalan Darmawan dan hukuman seumur hidupnya segera disiarkan. Publik, yang sebelumnya mendidih oleh amarah, kini merasakan kelegaan mendalam. Keadilan telah ditegakkan. Sena, saat mendengar berita itu dari radio kecilnya di gubuk, hanya menarik napas panjang. Ia tidak merasa senang, tetapi merasakan penutup yang sempurna bagi babak hidupnya yang penuh konflik batin. Ia mengambil pahatnya, kembali mengerjakan patung sang saksi bisu. Kali ini, ia mengukir detail akhir pada mata patung itu. Matanya tidak lagi kosong, melainkan memancarkan keteguhan dan pengampunan. Aji datang mengunjunginya sore itu, membawa 2 cangkir kopi. Dia sudah di tempat yang seharusnya. Sena, kata Aji, menyerahkan 1 cangkir. Saya mendengarnya. Dia menyesal, tapi bukan penyesalan yang seharusnya. Jawab Sena, menyesap kopi itu. Dia menyesal telah meremehkanmu. Sena. Dia menyesal telah meremehkan kebenaran, kata Aji. Sena memandang patungnya, lalu ke Aji. Hidup memang lucu, Pak Aji. Patung-patung penderitaan saya dulu dianggap gila, tapi justru patung itulah yang membuat Darmawan menjebak saya. Dan sekarang, patung harapan ini adalah monumen bagi kebenaran yang kita perjuangkan. Kau telah memenangkan segalanya, Sena. Nama baikmu, kedamaian batinmu, dan yang terpenting, kau telah mengajarkan Kalisuren untuk berhenti menghakimi, ujar Aji, tersenyum bangga. Aku harus kembali ke kota. Ada jaringan besar yang harus kubongkar. Darmawan hanya permulaan. Pergilah, Pak Aji. Lanjutkan perjuanganmu. Dan jangan khawatir.
Di sini, di Kalisuren, kebenaran akan selalu diingat, kata Sena. Mereka berjabat tangan. Tangan itu adalah ikatan persaudaraan yang ditempa dalam api konflik dan prasangka. Sena kembali memahat. Suaranya tenang, berpadu dengan gemericik sungai. Sungai Kalisuren kini mengalirkan kedamaian, membawa serta kisah legenda tentang seorang seniman yang dihancurkan oleh prasangka, tetapi bangkit dengan memahat keadilan abadi. Kepergian Aji dari Kalisuren bukan akhir, melainkan awal dari babak baru yang tenang dan penuh makna bagi Sena. Aji kembali ke kota, meneruskan perjuangan besarnya membongkar jaringan gelap yang tersisa, meninggalkan Sena di tempat di mana ia hampir kehilangan segalanya, namun kini telah menemukan kedamaian yang sejati. Kalisuren, desa yang pernah menjadi panggung horor bagi Sena, kini berubah menjadi oasis pemulihan. Warga desa, yang sadar betul akan kesalahan mereka, berbondong-bondong menebus prasangka mereka dengan dukungan tulus. Patung-patung Sena tidak lagi dicurigai sebagai karya orang aneh. Kini, patung-patung itu dianggap sebagai cermin jiwa yang melewati badai. Sena duduk di bangku kayu di depan gubuknya, memandangi sungai Kalisuren. Airnya mengalir tenang, membawa serta mitos lama yang kini telah diganti dengan kisah legenda tentang keberanian dan pengampunan. Patung, sang saksi bisu, telah selesai. Patung itu tidak lagi berbicara tentang penderitaan, melainkan tentang keteguhan batin. Matanya yang terbuat dari kayu jati tua memancarkan harapan yang tak tergoyahkan. Patung itu menjadi monumen bisu di gubuknya, pengingat abadi akan harga sebuah kebenaran. Suatu sore yang hangat, Butini datang membawa sebungkus kue apem hangat, kue kesukaan Sena. Butini tidak lagi berbisik-bisik. Kini, ia berbicara dengan hati yang terbuka. "Nak Sena, dengar-dengar kau akan mengadakan pameran patung di kota?" tanya Butini, duduk di sampingnya. Sena tersenyum tipis. "Iya, Bu. Aji yang mengurusnya. Ini pameran pertama saya. Semua hasil karya saya yang baru, karya yang tercipta setelah saya dibebaskan. Pasti indah. Kami semua bangga padamu. Kau pantas mendapatkan ini semua, Nak. Kau pantas mendapatkan kebahagiaan," kata Butini, matanya berkaca-kaca. "Kau telah mengajarkan kami arti dari kemanusiaan yang sesungguhnya." "Saya hanya orang biasa, Bu. Saya hanya beruntung memiliki teman yang berani seperti Aji," jawab Sena merendah, memahat detail kecil pada patung pahatan lain, patung yang ia rencanakan untuk diberikan pada Aji. "Bukan hanya itu, Nak. Kau memilih untuk mengampuni kami, warga yang pernah menuntut hukuman matimu. Itu yang sulit. Kami lihat Darmawan di TV. Dia dipenjara seumur hidup, dicerca publik. Tapi dia tidak pernah menyesali kejahatannya, hanya kegagalannya. Sedangkan kau..." Butini menatap Sena dengan kekaguman yang tulus. "Kau adalah kebalikan Darmawan. Kau memilih cinta kasih di tengah kebencian. Penyesalan yang tulus hanya datang dari hati yang bersih, Bu. Darmawan tidak punya hati itu," kata Sena, suaranya tenang. "Dia sudah mendapatkan hukumannya, yaitu hidup tanpa kehormatan dan ditemani rasa penyesalan akan kegagalannya yang abadi. Saya tidak perlu menambahkannya lagi dengan dendam." Hari pameran tiba. Galeri seni di pusat kota Nganjuk dipenuhi pengunjung. Ini bukan pameran biasa. Ini adalah pesta kebangkitan bagi seorang seniman yang namanya hampir dinodai selamanya. Aji datang mengenakan setelan rapi. Wajahnya memancarkan kewibawaan seorang perwira yang sukses. Ia berdiri bangga di samping Sena, menyambut tamu. "Aku tidak menyangka kau bisa merangkul publik sebesar ini, Sena," bisik Aji, saat seorang kolektor seni memuji salah satu karya Sena. "Ini berkat kamu, Pak Aji. Kamu yang memberikan saya kanvas baru ini. Kamu yang berjuang keras untuk membuktikan bahwa perbedaan itu bukanlah dosa," balas Sena. Di tengah galeri, dipajang sebuah patung kayu yang mencuri perhatian banyak orang. Patung itu adalah figur seorang penyidik yang tampak lelah namun matanya memancarkan idealisme yang membara. Di tangannya, patung itu memegang sebuah flash drive kecil yang terbuat dari kayu ukiran. "Itu adalah patung yang paling berkesan," kata seorang reporter kepada Sena. Sena tersenyum. "Patung itu bernama Sang Pengukir Kebenaran. Itu adalah hadiah saya untuk teman saya, Aji. Dia bukan hanya seorang penyidik. Dia adalah pematung sejati."
Dia menggunakan intuisinya, idealisme, dan keberaniannya untuk memahat keadilan, menjadikannya abadi. Aji tertegun, melihat patung dirinya yang dibuat dengan detail dan hati yang begitu dalam. Itu adalah simbol persahabatan dan pengakuan yang jauh lebih berharga daripada semua penghargaan yang ia terima. Terima kasih, Sena. Ini adalah kehormatan terbesar bagiku, kata Aji, matanya berkaca-kaca. Terima kasih juga, Aji. Kau telah memberikan saya babak akhir yang bahagia, jawab Sena. Beberapa bulan kemudian, kehidupan Sena telah stabil. Ia tidak lagi menjadi bayangan yang terasing. Ia telah menjadi bagian integral dari Kalisuren, simbol pemulihan dan keberanian. Suatu pagi, Sena sedang sarapan di warung Butini. Ia mendengar obrolan para warga yang kini membahas berita tentang Darmawan. Darmawan sudah gila di penjara, kata Pak Rahmat, suami Butini, sambil menyeruput kopi. Dia terus-terusan meracau tentang Sena dan Aji. Dia bilang mereka adalah hantu yang mengejarnya. Dia menolak semua kunjungan, hidup dalam isolasi total. Itu balasan yang setimpal, sambung Butini. Dia mendapatkan hukuman dunia dan hukuman batin. Dia mendapatkan penyesalan yang abadi. Sena mendengarkan. Hatinya terasa lapang. Ia tahu, Darmawan, si antagonis, telah menerima hukuman yang setimpal, hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada jeruji besi, yaitu kehancuran total atas harga dirinya yang arogan. Sena menyelesaikan sarapannya, berpamitan pada Butini, dan berjalan menuju gubuknya. Di tangannya, ia memegang sebatang kayu jati terbaik yang ia temukan di tepi sungai, bukan lagi kayu apung yang muram. Ia akan memahat karya terbarunya, yang akan didedikasikan untuk Kalisuren. Sungai Kalisuren mengalir di samping gubuknya. Suaranya kini seperti nyanyian pengantar tidur yang menenangkan. Sena berhenti sejenak, menatap air. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ia telah melalui konflik batin yang menghancurkan, menghadapi prasangka keji, dan berjuang melawan kejahatan yang terbungkus kehormatan. Namun, ia keluar sebagai pemenang, dengan jiwa yang lebih kuat dan hati yang lebih pemaaf. Ia membuka mata. Patung barunya akan memancarkan kedamaian yang ia rasakan saat ini. Kisah Nganjuk Gempar telah usai. Kisah itu berakhir, bukan dengan darah dan air mata, melainkan dengan kemenangan kebenaran dan kebangkitan jiwa seorang seniman yang terlahir kembali. Sena, sang pematung, telah mendapatkan akhir yang bahagia dan keadilan abadi, sementara Darmawan, sang iblis berjas putih, terkunci dalam neraka penyesalannya sendiri. Sena tersenyum. Ia kembali ke gubuknya, memegang pahat,